Masya Allah, jazakallah khair, Bang Noval, tim admin, Ayah Irwan. Jadi saya terkesima dengan bumpernya ya. Dan saya pikir tadi bakal ada sinetron yang mau tayang. Kita membahas hal yang mungkin sangat sinetron dalam hidup kita. Sangat drama dalam hidup kita, yaitu masalah trauma masa kecil. Izin saya menyapa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayah bunda semua peserta Zoominar Fatherman yang diadakan sebulan sekali khususnya yang membahas tema-tema yang aktual. Saya berterima kasih kepada para peserta yang bersedia on cam menyemarakan di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang lain pun juga mau untuk on cam. Ada Bunda Rera, Bunda Ayu, ada Pak Haryono, ada Bunda Diah, Bunda Dita, ada Bunda Faiha, ada Ayah Afandi, ada Ayah Fuadi juga, ada Bunda Dita, Ayah Eko, Bunda Yuni, Ayah Hendrik dan istri, ada Bunda Ainun, Bunda Dewi, Ayah Hadib, Ayah Setia dan yang lainnya yang belum tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita akan membahas hal yang mungkin terkait dengan trauma. Sebelum saya memulai, saya dapat pesan dari panitia bagi yang ingin mendalami masalah materi ini yang terkait dengan trauma, yang terutama kaitan dengan utang luka pengasuhan, bisa mengikuti lanjutannya dengan mengikuti e-course yang lebih dalam yang tadi di-share. Kenapa saya sampaikan di awal? Karena kajian e-course ini khusus selama C1 ini dapat diskon 40%. Jadi selesai kajian, sudah e-course-nya sudah berakhir sesi diskonnya. Ya, jadi silahkan manfaatkan ya. Mungkin antara gelisah ngikutin kajian sama bagaimana tetap bisa dapat e-course yang dapat diskon 40%, lumayan besar. Ya, silahkan diklik aja, nanti dapat bagaimana petunjuk di dalamnya. Kita hari ini berbicara ya sekitar 40-45 ke depan bagaimana masalah yang terkait dengan terapi yang diajarkan oleh Islam untuk membebaskan diri dari trauma masa kecil, di mana saya membuat istilah yang sebenarnya ini berangkat dari Al-Quran. Tapi sebelum kita dalam hal ini, saya perlu disclaimer, saya bukan psikolog, Ayah Irwan bukan psikolog, sehingga mungkin pendalaman mengenai terapi psikologisnya memang ada di e-course ya. Tapi kita coba melihat ini dari sudut pandang kacamata pengasuhan yang tentu berbasis Islamic parenting. Kenapa? Karena berkaitan dengan trauma masa kecil ini kita akan hubungkan dengan apa yang diperoleh anak khususnya di masa kecilnya oleh orang tuanya. Dan pastinya ada yang diperoleh tidaklah sempurna seperti yang diharapkan. Ya, tidak ada satupun pengasuhan yang sempurna ya. Karena hakikatnya setiap pengasuhan itu adalah bagian dari treatment agar kita menjadi pribadi yang lebih matang. Tinggal bagaimana kita memperoleh yang namanya persepsi yang positif. Sehingga kali ini kita membahas tentang bagaimana hidup yang dari kegelapan menuju cahaya. Minna zulumati ilan nur. Kata kegelapan mewakili gambaran. Sampai hari ini mungkin ada sebagian kita yang masih dialami rasa was-was dan cemas. Ya, dibayang-bayangi perasaan kalut ya, terutama mengingat memori waktu kecilnya. Dan itu tentu tidak mudah, maka kita berharap situasi yang gelap itu yang membuat kita terkungkung sehingga kita menjadi ayah yang sekarang mungkin beragu, ayah yang mungkin sulit untuk memaafkan atau sulit untuk berinteraksi dengan anak, atau kita menjadi bunda yang pemarah atau bunda yang seringkali dalam tanda kutip menjadi bunda yang parno atau paranoid, bahkan membuat anak-anak kita proteksi. Mari kita berangkat dari Al-Quran, bagaimana Quran mengajarkan kita untuk beralih dari dunia penuh kegelapan menuju cahaya yang terang benderang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang perlu kita pahami, kita ingin membuat satu definisi yang sama tentang apa yang disebut trauma psikis, ya. Trauma psikis mungkin banyak definisi yang ditawarkan oleh psikolog, tapi saya ingin membuat kita mencoba memberikan definisi sederhana yang saya sebutkan namanya cedera hati yang menetap lama akibat persepsi yang tak berubah, ya. Saya istilahkan dengan cedera hati, artinya seperti layaknya luka yang dia masih bertahan lama, dan itu bukan karena ya lukanya tersebut, tapi persepsi kita terhadap luka tersebut yang akhirnya kita pelihara. Ya, misalnya bagaimana kita pernah dipukul dan pukulan yang kita terima dari orang tua itu kita persepsikan sebagai kebencian, sebagai sebuah ancaman yang membuat kita terkungkung dalam kejadian di masa lalu tersebut yang membuat kita tidak beranjak. Jadi kata kuncinya itu kita lihat polanya terhadap 3 kategori, ya. Ini yang kita ingin bahas. Pertama, kejadian, bahwa kejadian adalah situasi yang kita anggap sebagai fakta yang tidak mungkin berubah. Yang kedua adalah persepsi yang kita anggap sebagai sangat subjektif, yaitu awahmiyah, istilah dari Imam Al-Ghazali. Dan terakhir, persepsi ini bertumbuh menjadi emosi. Maka kejadian atau situasi tidak bisa kita ubah, ya, karena dia adalah fakta yang terjadi dan itulah yang kita sebut dengan takdir. Yang kita bisa ubah adalah pasca kejadian tentang persepsi yang nanti persepsi yang diubah ini akan membentuk emosi, ya. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa siroh, misalnya kejadian yang dialami oleh sebagian mungkin orang-orang soleh zaman dahulu. Saya kasih contoh misalnya tentang apa yang dialami misalnya oleh Yusuf alaihissalam ketika dia mengalami harus dibully oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke sumur, yang membuat hidup dia akhirnya mengalami fase yang cukup mendebarkan. Kita tahu setelah itu dia diculik sampai akhirnya menjadi budak sehingga dipenjara, bahkan dia hidup di bawah ya keadaan yang sangat tragis, ya, yaitu di bawah kekuasaan seorang wanita yang menyukainya, Zulaikha, dan dia harus difitnah karena hal itu. Fase kehidupan Yusuf ini kenyataan yang tidak bisa diperoleh, tidak bisa ditunda. Dia adalah kejadian. Tapi Yusuf mampu berdamai dengan kejadian itu sehingga alih-alih dia membenci orang yang menyemplungkan dia dalam situasi itu, siapa? Yaitu adalah saudaranya yang 10 orang di luar Bunyamin yang berusaha untuk mengusir dari rumah karena kecemburuannya. Maka Yusuf mengubah persepsinya itu, ya, meskipun faktanya tidak bisa diubah. Di antaranya apa yang dialami oleh Yusuf itu dia ubah dengan suatu kalimat indah di dalam surat Yusuf ayat 92, la tathriba alaikum liyaum, hari ini tak ada caci maki untukmu, ya. Dia tidak mencaci maki, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kamu, wa huwa arhamur rahimin. Jadi apa yang dialami Yusuf dia kompilasi, kita diubah dengan sebuah strategi mengubah persepsinya. Di antara yang mungkin kita bisa diskusikan lebih panjang, misalnya Yusuf tidak menganggap itu sebagai hal yang menggelisahkan, tidak menganggap kejadian itu sebagai hal yang membuat dia merasakan hidup yang terlunta-lunta, karena Yusuf justru berada dalam situasi akibat kejadian itu, bahkan dia berada di posisi saat ini saat dia mengucapkan kalimat itu menjadi seorang raja yang justru disegani, ya. Dan kata lain, jika tidak ada kejadian Yusuf dicemplungkan ke sumur oleh saudaranya, mungkin Yusuf tidak akan jadi raja di Mesir. Artinya diubah persepsi itu, ya, dan itu mempengaruhi emosinya, dan itu juga yang menjadi alasan. Memang ini tidak mudah, ini teorinya. Seperti misalnya bagaimana seorang Zubair bin Awam yang mempersepsikan apa yang dialaminya dengan masa kecil yang sedemikian sulit dari ibu yang dalam tanda kutip yang melakukan KDRT kepadanya. Mungkin yang pernah belajar sejarah sirah tahu adalah Zubair adalah dididik oleh seorang wanita single parent yang bernama Sofia binti Abdul Muthalib atau disebut Ummu Zubair. Dan Sofia ini seorang janda yang dia harus berjuang untuk mengasuh anaknya seorang diri. Uniknya karena dia mengasuh anak seorang diri, Sofia mengambil jalan pintas. Dia ambil setiap hari balok untuk memukul anaknya tanpa sebab.
Jadi Sofia memukul Zubair tanpa sebab sehingga Zubair harus bertahan dengan rasa sakitnya. Dan itu membuat Zubair bertanya-tanya, mengapa sih ibunya setega ini? Nggak ada salah, tahu-tahu dipukul dan dia bertanya kepadanya. Pertanyaan ini mengubah apa yang tersimpan dalam persepsi dia menjadi persepsi yang positif. Apa yang ditanyakan? Mengapa ibu ya memukul aku setiap hari? Lima ribu nih al-yaum, kata dia. Kenapa ibu memukul aku mau setiap hari gitu? Dan ibunya menjawab dengan sebuah kalimat singkat yang membentuk persepsi yang cepat oleh seorang anak, agar kamu tidak jadi lelaki yang cengeng karena ayahmu telah tiada. Aku tak tahu mengajarkan keberanian kepadamu. Maka disitulah sadar bahwa ibunya tidak tahu bagaimana mendidik seorang laki yang tangguh. Dia hanya tahu caranya dengan cara pola pikir sederhana, dipukul. Dan itu mampu mengubah persepsinya yang akan mengubah emosinya. Ini pola yang harusnya kita pelajari ya. Ini materi sederhana dari sisi sistem, tapi mungkin effortnya sangat besar. Maka kita berusaha untuk mengobati ini. Karena itu rumus keluar dari trauma yang akan kita jadikan sandaran ilmu, kita akan coba berpusat bagaimana Allah menjadikan dirinya sebagai pusat kesembuhan, di luar bahwa kita minta bantuan psikolog, kita minta bantuan konselor. Allah katakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah pelindung, Allah penolong, ya. Kata wali kita maknai selain pelindung juga penolong atau yang mengobati. Orang-orang beriman, dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kita sudah pahami kata kegelapan kalau dihubungkan dengan hari tema kita adalah yang kita sebut trauma, yang kita kembalikan saat dia menormal dengan situasi disebut an-nur, yaitu cahaya. Maka di sini sentranya ke Allah. Ya, Islam memberikan sebuah treatment bahwa untuk mengobati itu adalah sentranya ke Allah. Sehingga dari ini kita paham bahwa untuk mengobati apa yang menjadi kegelisahan kita, ya, bahwa kita punya sakit yang disebut sakit psikis itu, maka obatnya adalah koneksikan kepada pemilik kehidupan, yaitu Allah. Ini sesuatu yang sebagian orang mungkin tidak percaya, tapi kalau kita tahu sumber dari semua ini dari kacamata yang kita sebut takdir, maka kita tahu bahwa proses ini hanya bisa disebutkan oleh Allah. Makanya Allah di ayat Asy-Syu'ara 80 mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi ayat ini mengajarkan kaum muslimin untuk berani berucap, jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi ayat ini melatih kita untuk tahu bahwa sakit fisik dan sakit psikis, siapa yang menyembuhkan? Bukan dokter, bukan psikolog. Kenapa saya sampaikan di awal? Agar kita tahu bahwa hari-hari yang membuat kita nggak pernah lepas dari trauma, karena kita mengandalkan treatment yang lebih besar kepada psikolog, kepada konselor, kepada manusia. Sudah berulang kali datang psikolog, sampai rutin 10 kali, 20 kali. Datang ke konselor, tapi nggak pernah mampu memberikan dampak kepada jiwa. Mungkin jawabannya karena kita tak menyandarkan kepada Allah, karena kita sangat bergantung pada makhluk, sehingga bisa jadi trauma itu hadir karena kita mengandalkan kepada makhluk. Ini juga menjadi salah satu yang kami ingin share kepada ayah dan bunda dalam konteks hari ini, bahwa trauma adalah sebuah sakit yang harus disembuhkan, dan dia harus bermula dari mana? Dari kesadaran untuk perbaikinya lewat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita kaji dan kita jadikan pahami. Ya. Bagaimana? Nah, dalam situasi di mana kita trauma ini, kita juga tahu bahwa kenapa kita minta pertolongan Allah. Karena sejatinya di dalam trauma ini ada penumpang gelap. Di dalam situasi di mana kita pernah mengalami kejadian yang buruk, kita setan tidak ingin kita keluar dari situasi tersebut. Setan menjadikan situasi buruk tersebut sebagai bagian treatment untuk membuat kita menjauh dari rahmatnya. Di antaranya adalah setan menerbitkan pikiran buruk lewat perasaan yang disebut was-was, dan ini yang hari ini mungkin dialami kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, di mana setan berusaha untuk membuat kita
terkungkung dalam perasaan was-was. Sehingga mengapa kita minta bantuan Allah? Karena yang bisa mengalahkan setan yang masuk dalam pikiran, perasaan, bahkan dia berlindung atau bersembunyi di atas, di luar dada kita. Dada itu pintu gerbang ya. Jadi kalau kita bahas dari beberapa aspek kajian ilmu tazkiyatun nafs, itu inti luar dari bagian hati itu disebut namanya sadar ya, di mana sadar ini adalah jamaknya sudur, yang tak lain adalah pintu luar dari hati. Dan setan ternyata dia menunggu kita, menggoda kita di pintu luarnya. Di situ dia menghembuskan, membisikkan. Jadi ternyata Allah ya mengabarkan bahwa di setan itu tidak sampai masuk ke dalam hati, dia berada di pintu luar. Sebab ada yang namanya sadar, ada yang disebut setelah sadar itu yang disebut namanya qalb. Setelah qalb ada namanya fuad, di setelah fuad ada yang namanya lub. Jadi ini paling dalam dari hati itu namanya lub. Ya, kemudian bagian dalamnya itu setengahnya ada namanya fuad, yang bagian lapis berikutnya qalb. Jadi sebelum qalb itu ada yang namanya sadar. Jadi setan tidak masuk ke qalb tapi ke sadar. Dia tidak ke sadar tapi di depannya sadar. Jadi di pintu gerbang dari hati. Jadi dia apa yang dilakukan? Was-was. Was-was inilah yang kadang-kadang membuat kita terperangkap dalam situasi yang menggelisahkan. Maka kita tahu bahwa penolongnya adalah Allah, kita tahu musuh ada setan. Dua kunci ini penting kita pegang. Allah yang menolong, setan yang merusak. Allah menolong, setan merusak. Kenapa? Agar kita langsung merasakan. Kenapa hari ini saya begitu negative thinking? Kenapa saya itu overthinking? Kenapa saya netting negative thinking? Di antaranya karena ada setan yang menerbitkan alladzi waswisu fi sudurin nas. Maka yang pertama, yuk yang hari ini masih memiliki kekhawatiran akan masa kecil, mari mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang penting supaya kita terbentengi dari apa yang selama ini merusak jiwa kita. Ya, mari kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dari Nabi Yusuf ini ada pelajaran penting. Tadi sudah sekilas saya bahas bagaimana Yusuf melewati masa-masa traumanya, ditreatment oleh seorang raja yang memberikan pengaruh kepada dirinya. Dan kita akan membahas trauma ini dari dua aspek. Aspek orang lain yang mendapatkan anak-anak yang memiliki keadaan trauma. Artinya hari ini kita bisa jadi orang tua atas anak kita atau anak orang lain yang mengalami trauma, atau bisa jadi kita sedang hadir sebagai orang yang sedang membantu diri menyelesaikan trauma. Jadi kita akan membahas itu. Allah berfirman tentang kisah Yusuf ini sebagai pelajaran penting. Makanya kenapa kisah Yusuf ini diklaim sebagai kisah yang terbaik. Ya nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik. Jadi kisah terbaik dalam Al-Quran itu yaitu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Selain karena kisah ini lengkap mengulas tentang banyak hal drama-drama kehidupan, kisah ini juga mengajarkan tentang bagaimana sejatinya Al-Quran menceritakan perjuangan seorang anak yang mengalami kejadian takdir yang tidak mengenakan di masa kecilnya, tapi dia bisa survive, bahkan dia bisa keluar sebagai pemenang sampai dia keluar dari jerat-jerat trauma. Tidak sampai dia mengalami trauma yang mengungkung dirinya, bahkan dia menjadi seorang raja yang sungguh luar biasa. Makanya saya beri judul dari masa kecil yang trauma ke masa dewasa yang bahagia. Karena ini menjadi jawaban agar jangan sampai di antara kita ya terkungkung dalam masa kecil. Dan seringkali kita berlindung di balik kata trauma masa kecil untuk menjelaskan kondisi kita hari ini yang buruk. Ya wajar lah, gue kan punya bapak yang gini, gue trauma sama bapak gue. Wajar lah gue punya ibu begini. Kita tahu bahwa seolah-olah menjadi pembenaran bahwa orang maklum dong sama gue bahwa gue tuh punya masa kecil yang traumatis, sehingga wajar kalau gue begini. Saya ingin katakan jangan berlindung di kalimat itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita menikmati masa kegelapan itu. Mari berjuang seperti Nabi Yusuf yang berjuang menyelesaikan masa kecil yang traumatis ke masa dewasa yang bahagia. Bagaimana Allah memberikan treatmentnya lewat Al-Quran untuk Yusuf bisa keluar dari masa kecil trauma. Ada sebuah ayat yang sejatinya dalam hal ini
berupaya membantu seseorang itu keluar dari trauma, dan ini treatment yang diberikan oleh orang lain terhadap seorang anak yang mengalami trauma. Ya, ini treatment orang lain. Allah ceritakan bagaimana orang lain yang dimaksud ini adalah pembesar di Mesir yang tak lain adalah suami dari Zulaikha yang memerintahkan untuk memelihara Yusuf sebagai budaknya. Tapi ayat-ayat tentang bagaimana beliau memberikan timbalan Yusuf adalah ayat-ayat inspirasi. Bahkan ayat ini sejatinya dijadikan beberapa rujukan beberapa ahli psikiater untuk menyelamatkan anak-anak yang bermasalah atau trauma. Nanti kita akan bahas beberapa contohnya yang ditreatment oleh orang lain yang dilakukan diantaranya oleh psikiater yang mungkin tidak seorang muslim tapi bisa menyelesaikannya. Di sini Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 21 22, wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkana li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Perhatikan. Dan orang Mesir yang membelinya, kita tahu ini adalah pembesar di Mesir yang menjadi suami dari Zulaikha yang membelinya, berkata kepada istrinya, ya, apa katanya? Ini kata kuncinya, akrimi mathwahu, berikanlah kepadanya tempat yang baik, alias pelayanan yang baik. Ya, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pun dia sebagai anak. Nanti kita akan bahas makna dari ayat-ayat ini. Dan demikian pula lah kami, kata Allah, memberikan kedudukan atau posisi yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil atau takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak ada mengetahui. Dan tatkala dia sudah sampai cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami berikan balasan pada orang-orang berbuat baik. Apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Ayat ini menyingkap bagaimana sebuah perjalanan episode dari Yusuf yang mengalami trauma mendapatkan treatment dan luar. Yang pertama adalah Yusuf mendapatkan lingkungan yang baik yang disebutkan ayat ini akrimi mathwahu. Ya, akrimi mathwahu adalah treatment untuk mengkondisikan apa yang dialami Yusuf selama bertahun-tahun, dibikin reskema pengasuhan baru. Reskema pengasuhan adalah sebuah upaya melakukan gambaran lawan dari sistem yang selama ini terima yang buruk untuk dibantu mendapatkan treatment yang baik. Ya, para psikolog menyebutnya sebagai reskema pengasuhan alias skema pengasuhan yang baru. Di antaranya adalah kalau orang-orang selama ini mendapatkan treatment, dia dihinakan, direndahkan, diperlakukan dengan cara tidak hormat, maka dia butuh untuk menata dirinya kembali dengan cara yang lebih baik. Maka ini juga menjadi treatment bagi kita yang mungkin mendapatkan amanah, ya mungkin dari kita mendapatkan amanah anak-anak yatim, anak-anak keponakan yang mungkin mengalami masa kecil yang demikian tragis, maka kita bikin skema pengasuhan baru dengan cara apa? Kita bikin skema pengasuhan yang antitesa dari kehidupan dia masa lalu. Dan ini sempat dipraktekkan bahkan oleh para psikiater, seperti misalnya kasus dialami seorang anak yang terkenal dalam dunia psikiatri nama Beth Thomas, ya mungkin cari googling. Beth Thomas ini seorang anak lahir dari seorang pelacur yang ibunya selalu melayani laki-laki hidung belang, dan dia salah satu yang hamil dari seorang laki-laki yang tidak jelas siapa bapaknya gitu. Jadi dia akhirnya juga mendapatkan adik, di mana adiknya itu beda bapak dari laki-laki yang menggauli ibunya. Hari-hari dia masa kecil dia dijalani dengan begitu traumatis. Dia melihat bagaimana ibunya menghubungkan seksual dengan sebarang laki-laki, ibunya mendapatkan perlakuan yang tidak hormat. Bahkan dia juga mendapatkan ancaman ingin dibunuh oleh ibunya, bahkan oleh laki-laki yang laki hidung belang, maksudnya laki yang jahat masa itu. Juga dia sampai dia tidak lagi percaya terhadap kehidupan, ya, dan dia akhirnya hampir membunuh. Bahkan adiknya disebutkan bagaimana dia sudah mengambil pisau untuk membunuh kucing sampai dipotong-potong.
jiwa dia yang begitu terluka di masa kecil ini ditemukan oleh seorang psikolog, ya saya lupa nama psikolognya, psikiater, dan psikiaternya melakukan apa yang menjadi salah satu treatment pertama sebagai seorang terapis untuk memberikan treatment ini. Saya sering katakan ini kepada orang-orang yang mungkin berani mengambil alih sebuah peran pengasuhan dari pola pengasuhan yang buruk di masa lalu. Seorang ayah yang misalnya yang mungkin atau seorang guru yang mengasuh anak yatim yang mungkin dulu diasuh oleh bapak ibu yang kasar gitu, dan atau mungkin dia mendapatkan seorang keponakan yang mungkin bisa jadi selama ini diasuh oleh orang tua yang kasar dan dia menawarkan diri untuk mengasuhnya. Maka kata kuncinya kalimat dari seorang Raja Mesir ini kita terdaburi, ya, akrimi maswahu. Maka ya lingkungan yang baik adalah jawaban pertama yang harus diberikan kepadanya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kita bisa desain. Nah, untuk mendapatkan lingkungan yang baik ini, maka kita harus mengerti bagaimana maksud lingkungan yang baik ini. Yang jelas, lingkungan yang baik ini lingkungan yang memberikan 3 hal kepada anak, yaitu safe, secure, and trust. SST. Dia safe secara fisik, alias kebutuhan dia kita penuhi, secure secara psikis, T-nya ada trust, ya, dia dipercaya, tidak prasangkai kamu nyolong ya dan sebagainya. Itu juga tidak memberikan treatment yang baik kalau kita curigaan kepadanya. Jadi SST ini yang pertama. Yang kedua adalah kita berikan peran maksimal seperti Allah mengatakan kadzalika makkanna li Yusuf, begini karena Allah memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Artinya anak-anak yang ingin bisa keluar dari trauma, dia harus diberikan posisi peran yang bertahap untuk membuat dia merasa dirinya berharga. Untuk membuat dia tidak lagi terkungkung kepada perasaan minder, rendah diri. Gua nih apa sih? Gua nih sampah. Bahkan dulu sering berkembang kalimat gua nih apa sih, seperti remah-remah rengginang di botol kalengkong di kalengkongguan gitu ya. Jadi menganggap diri itu tidak berharga dan dia itu adalah serpihan jiwa yang porak-poranda akibat masa kecil yang traumatis. Maka ketika kita memberikan amanah, misalnya kamu bisa jadi asistennya papa, kalau dia manggil kita papa baru, atau kamu bisa jadi asistennya om gitu ya, om butuh nih sebagainya, kamu bisa bawain ini ya, itu sederhana sekali. Atau kita misalnya minta tolong dia menjalankan sesuatu tugas dari kita yang ringan ya, saya boleh nak om percaya kamu bisa belanja kebutuhan ini, belanja ke mall atau apa gitu ya, atau mengendarai kendaraan, menyupiri kita, itu juga membantu dia. Posisikan bukan dia sebagai pekerja, tapi posisikan dia sebagai orang mendapatkan kehormatan yang kita sebut namanya makan al-makan. Dan inilah yang penting yang memberikan dia sebagai sebuah petunjuk. Yang berikutnya Allah katakan apa? Wa nu'allimahu min ta'wilil ahadits. Allah berikan skill kepada Yusuf, skill yang akhirnya membuat dia menjadi pribadi yang istimewa, yang itu membuat dirinya menjadi rujukan. Apa skill yang membuat Yusuf itu menjadi rujukan banyak orang sampai akhirnya raja pun bertanya padanya? Ada skill takwil mimpi, skill yang membuat orang-orang taunya gini, oh itu Yusuf tuh jagonya tuh, Yusuf tuh gitu. Maka kita tahu bahwa saat ada seorang anak yang terjebak dalam perasaan trauma masa lalu, dia bisa bangkit kalau dia punya skill yang kita latih yang memang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Ketika dia mendapatkan skill itu, maka skill itu yang membantu dia untuk merasa dirinya unik dan istimewa. 3 hal ini yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 21 adalah sebuah treatment yang membantu orang yang kita asuh untuk melepas dari bayang jerat-jerat trauma masa lalu. Dan itu juga yang diberikan oleh psikiater yang tadi saya sebutkan, Beth Thomas, sampai akhirnya Beth Thomas ini menjadi nurse yang akhirnya saat ini terkenal dia sebagai perawat bagi orang-orang yang terluka. Dia diasah skill bahkan yang membantu dia mengasah empatinya. Karena ada juga, dan ini juga bisa menjadi salah satu pandangan baru bahwa kalau orang-orang punya trauma masa lalu, memang kalau bisa melatih skill yang terkait dengan skill empati ya, karena empati itu dibahas oleh Michael Balboa sebagai karakter dasar ya,
Karena setiap orang yang punya empati, dia lebih mudah untuk memaafkan dan mengasah jiwanya menjadi jiwa yang lebih baik. Karena sebagian besar orang-orang yang maaf ya traumatis, yang diserang itu skill sisi empatinya yang kurang. Maka kalaupun kita ingin memberikan skill yang nanti dibutuhkan, mungkin skill empati juga penting untuk diasah. Apakah dia penting terlibat dalam kegiatan sosial. Dan kalau kita lihat bagaimana treatment yang diberikan oleh psikiater B. Thomas, sampai B. Thomas ini menjadi seorang nurse kalau tidak salah, yang akhirnya merawat orang-orang yang ada di rumah sakit, dan itu mampu melewati masa-masa sulit. Nah, ini dari sisi kita sebagai orang yang mendapatkan amanah menterapis. Artinya tanpa berpikir kita adalah seorang psikolog, tanpa berpikir kita adalah seorang konselor atau terapis, saat mendapatkan amanah ya di mana kita mengalami trauma, mendapatkan anak-anak trauma masa kecil, maka kita bisa membangun treatment ini. Ya, kita bisa bangun treatment ini, dan ini diantara yang bisa kita kembangkan ya dalam hal kehidupan. Nah, bagaimana kalau kita sendiri adalah orang yang terjebak dalam trauma masa kecilnya? Karena ketika kita tahu kita terjebak dalam hal ini, maka hal-hal yang terkait dengan terapi ini juga dibahas oleh Al-Quran, dan ini ayat-ayat yang mungkin akan membantu kita melewati masa-masa sulit itu. Yang pertama, bagaimana kita acceptance, istilah para ahli tentang tentang kondisi traumatis harusnya dimulai dari penerimaan atas takdir yang disebut acceptance. Kenapa acceptance penting? Orang yang selalu denial, enggak kok gitu, enggak, siapa bilang gue dipukul, enggak, dia sebenarnya sedang merawat luka. Luka itu dirawat dengan menolak untuk diintervensi. Dan ini sebagian besar treatment yang diberikan luar itu seringkali ditolak karena dia yang melindungi lukanya. Padahal luka itu nggak usah dilindungi. Kenali, terima dulu bahwa betul saya punya bapak yang kasar, betul saya punya ibu yang mungkin nggak punya mentreatment saya dan pelukan. Terima itu. Kenapa? Karena itulah takdir musayyar yang Allah pilih bagi kita. Ada dua jenis takdir, Bapak Ibu, dalam kajian akidah, satu takdir musayyar, satu takdir mukhayyar. Takdir musayyar adalah takdir yang kita nggak punya hak untuk memilih, yang Allah tetapkan dari kecil. Kita tidak punya hak pilih untuk memilih sebagai laki-laki atau perempuan. Itu dia tidak punya hak pilih untuk memilih bapak yang seperti ini, ibu seperti ini. Kalau kita mau punya hak pilih, kita ingin memilih bapak dari Nabi Muhammad, ibunya Khadijah. Ya, pengen seperti itu. Kalau kita punya hak pilih, kita pengen tinggal di Madinah atau di Mekah. Itu tempat yang paling aman, paling baik. Kita lahir di Indonesia, ada suku Jawa, suku Batak. Kita nggak punya hak pilih. Maka yang pertama, meyakini apa yang terjadi masa saya di masa lalu adalah bagian dari takdir. Ma asaba musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, ini ayat yang membuat kita apa-apa yang menimpa kepadamu, kata Allah, dan terjadi di muka bumi, terjadi pada dirimu, sejatinya telah tercatat dalam sebelumnya dalam sebuah kitab yang disebut kitab Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya bagi Allah hal tersebutlah sangat mudah. Artinya kita menerima acceptance. Nah, kenapa saya katakan acceptance ini? Agar kita tidak perlu berlari untuk menolak daya. Bahkan dalam terapi ilmu kesehatan dalam penyakit-penyakit yang berat pun, dokter juga menyarankan orang-orang untuk menerima diri, untuk ketika divonis ya saya cancer gitu, saya ini, ya dia harus tahu dia, agar treatment itu membuat dia akhirnya mau keluar untuk tidak mendapatkan intervensi dari keluar. Yang kedua adalah penerimaan atas takdir ini juga tentunya berkaitan dengan perasaan-perasaan yang mungkin kita alami di masa kecil, yang perasaan ini harusnya tidak kita simpan, karena ada orang yang mengalami emosi-emosi masa lalu disimpan sehingga menjadi apa istilahnya, freeze atau frozen emotion. Ya, freeze atau frozen emotion adalah emosi membeku yang membuat dia menjadi layaknya nanah yang menjadi bisul, yang kalau tersenggol menjadi kata orang tertrigger untuk sakit gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang punya isu ini ya, misalnya beberapa waktu yang lalu ada klien saya yang dia bilang dia itu dikhianati oleh suaminya karena suaminya selingkuh gitu ya. Dia sudah berkali-kali datang ke psikolog, dia berkali-kali datang ke
terapis bahkan, tapi kenapa masih sulit maafkan saudara pasangannya yang selingkuh. Sebenarnya udah lama, sekitar 5 tahun yang lalu gitu, tapi sampai sekarang masih bawaannya kesel aja. Udah kesel tuh dia bisa merepet di WA dan sebagainya. Maka saat sesi konseling saya mendapatkan informasi yang akhirnya dia baru menerima bahwa distrustnya dia kepada pasangan sampai rasa was-was ini, ternyata dia juga alami akumulasi dari apa yang dia rasakan kepada bapak ibunya. Ternyata merasa dikhianati, tidak dirasa traumatis, tidak percaya, itu adalah bermula dari apa yang dia peroleh dari bapaknya. Ternyata dia punya bapak yang dalam tanda kutip berkhianat terhadap ibunya, sehingga perasaan itu yang membuat dia tidak selesai. Ketika suami berkhianat, dia tertrigger lagi. Artinya ada emosi membeku yang dulu di masa lalu belum selesai. Begitu dapat kasus yang dialami, mereka seperti nahan bisul yang kesenggol, sakitnya terus ada gitu ya, dan dia hanya menerima bisul tersebut, tidak dipecahkan. Hampir semua seperti itu ya, sehingga ini menjadi salah satu membuat dia gampang tertrigger karena frozen emotion tadi. Sampai misalnya maaf kata, ada yang sampai misalnya hanya karena ngelihat film ya, kemarin ada yang sampai nangis gitu gara-gara nonton film Ipar Adalah Maut gitu ya. Sampai saya bilang, wah ini film, jadi saya nggak pengen juga film ini, membuat saya jadi penasaran nih, FOMO, ogah banget nonton gitu kan. Tapi terus terang aja banyak yang lapor ke saya gara-gara itu, jadi curigaan sama saudaranya ya, sama ini gitu. Jadi banyak. Ternyata bukan karena triggernya, karena dia punya frozen emotion yang itu tersimpan. Nah, mengapa dia harus mengeluarkan frozen ini? Karena dia akan terus seperti nanah yang tersimpan seperti bisul. Karena itu dia harus jujur kepada Allah. Dia harus melahirkan lewat doa. Ya, jadi siapa yang punya ini jangan malu. Allah sebagai terapis yang terbaik kita jadikan tempat pengaduan. Maka malam ini ya, kalau perlu kita sholat tahajud, angkat tangan kita, doalah dengan jujur, dengan khusyuk sambil menangis, dan seiring tangisan itu kita sedang mengeluarkan emosi yang lama terpendam. Kita boleh seperti sedang mereview pengalaman episode hidup kita. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu dulu ya Allah, aku pernah mengalami ini, dulu aku pernah gitu. Perasaan-perasaan negatif itu kita ceritakan kepada Allah kalau lewat doa. Kalau ternyata kita merasa belum puas, kita bisa minta treatment orang ketiga yang kita percaya dan kita harap sih dia profesional, apakah psikolog atau apapun boleh. Tapi itu cara untuk mengeluarkan emosi-emosi terpendam ya, frozen emotion. Kemudian meyakini balasan Allah akan surga jika bersabar, karena kesulitan-kesulitan yang kita alami lewat peristiwa masa lalu yang menjerat, kita berjuang untuknya dibalas, dan Allah Nabi katakan innal izamal jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Nah, ini diantara yang harus kita perkaya dan perbanyak ya. Kemudian adalah bagaimana ya dia juga mengubah persepsi negatif ke positif ya. Apa yang dialami di masa lalu itu sebagai hal yang membuat kita berpersepsi negatif, harus kita pivot ya, kita ubah, kita putar menjadi sesuatu yang positif. Contoh, apa yang terjadi masa lalu dengan peristiwa buruk tersebut harusnya kita imbangkan dengan nikmat-nikmat Allah yang sampai hari ini ada, karena tidak ada satupun manusia yang hidupnya suram bertahun-tahun, nggak ada juga, pasti ada nikmat Allah. Sehingga misalnya kita yang hari ini sampai misalnya ada mengalami kondisi yang miskin, terjebak, ya kita bersyukur, ya Allah aku punya suami yang baik misalnya, atau kita bersyukur punya anak sementara ada orang nggak punya anak. Hitunglah nikmat Allah yang tentu tidak bisa kita hitung sebagai cara mensyukuri apa-apa yang buruk yang kita peroleh, karena ketika kita bisa memperbaikinya, itu membantu kita untuk lepas jerat di masa lalu. Yang kedua, mengingat kebaikan orang tua yang mungkin menjadi salah satu tokoh yang mempengaruhi trauma tersebut, karena kita bahas dari sisi pengasuhan. Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Ini ayat sebenarnya untuk ayat tentang perceraian, di ujung ayatnya ada kalimat wala tansaul fadla bainakum. Tapi para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat umum yang mengajarkan kita jangan sampai melupakan kebaikan orang sekitar kita, terutama orang tua kita.
karena di luar bahwa dia pernah menyakiti kita dengan terapi dengan perilaku parenting yang tidak pantas karena dia mungkin tidak punya akses ilmu ya, dulu Fatherman belum lahir sehingga belum bikin e-course di masa dulu ya, belum ada yang namanya webinar sehingga mungkin itu membuat bapak ibu kita mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan pada anaknya. Tapi kita harus tahu bahwa di luar dari pilihan-pilihan buruknya, coba cari momen-momen yang harusnya kita catat sebagai momen tuh bahwa ayah kita mencintai kita, ibu kita mencintai kita, tapi dia tidak tahu cara menunjukkan cintanya tersebut ya. Dan itu bisa kita lihat ya, misalnya bagaimana seorang Zubair bisa keluar dari jerat traumanya ketika dia tahu ibunya pernah memukul dia. Itu adalah ibu yang menggendong dia, merawat dia, ibu yang memberi makan dia. Ada sebuah pelajaran bahwa Zubair melepaskan dari apa yang selama ini kungkungan setan dengan negatifnya ibunya memukul dia dengan catatan-catatan pelaku positif ibunya. Atau misalnya bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang dibanting oleh bapaknya. Bapaknya pernah membanting dia karena keselnya karena punya anak yang main-main mulu, padahal dia menikahi ibunya Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka untuk membebaskan Al-Aqsa. Karena melihat anaknya main-main mulu langsung dibanting aja sama bapaknya. Bukan untuk ini bapak menikahi ibu kamu gitu ya. Justru aku menikahi ibu kamu tuh dalam rangka untuk mencetak anak bebaskan Al-Aqsa. Sang anak begitu cepat dia mengobati hatinya yang begitu kaget dengan perilaku kasar bapaknya. Dia ternyata tahu bapaknya ini bukan orang sembarangan. Pernikahan bagi bapaknya adalah sebuah misi yang panjang. Dan dia langsung memutar imajinasi dia tentang misi bapaknya tersebut. Sampai rasa sakit itu yang biasanya diungkapkan dengan tangisan, dia tahan dan akhirnya dia nggak nangis. Sampai bapaknya bertanya, kenapa kamu tidak nangis? Pada keras sekali bandingan bapaknya. Jawaban dia sungguh menarik. Seorang pembebas Al-Aqsa tidak boleh menangis hanya untuk urusan remeh seperti ini. Jadi bayangkan bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengubah persepsi negatifnya persepsi positif dengan mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya yang justru menjadi salah satu cara mentreatment diri. Yang terakhir juga memperluas dan memperbanyak pengalaman positif yang menjadi antitesa trauma kita. Bahwa trauma-trauma yang kita alami ini harus diganti dengan hal-hal positif yang membantu kita. Maka kenapa di saat kita punya trauma dalam pengasuhan, saya sarankan bertemanlah dengan orang-orang punya pengalaman positif dan pengasuhan agar dunia kita tidak terkungkung hanya kepada hal-hal yang buruk aja. Karena orang trauma ketemu orang trauma, maka cerita dia terkungkung kepada orang negatif aja. Misalnya dia bertemu teman-teman trauma, tahu nggak bapak gue tuh kasar banget, teman nambah sama bapak gue juga, lu mah mas paling dipukul ya, kok gue pernah direndam ya, gue pernah dicemplungin ke empang gitu. Jadi masing-masing hanya berita yang negatif. Tapi kalau dia berteman dengan yang positif, setidaknya dia punya sisi lain. Ya, dan ini bisa dipakai dalam konteks yang lain juga. Misalnya saya selalu mengatakan, wahai dalam tanda kutip para janda-janda yang dikhianati oleh mantan yang sakit, mantan yang buruk, karena mantan ini berkhianat, berselingkuh. Jangan berkumpul sesama janda yang dikhianati. Kalau enggak nanti ceritanya gitu-gitu aja gitu. Sama gue juga. Suami gue tuh dulu, aduh jahat banget. Ya, bayangin, dia kumpul segitu-gitu aja. Akhirnya di dalam hidup dia seolah-olah nggak ada laki-laki baik. Akhirnya dia mengatakan semua laki-laki sama aja gitu. Itu keluar dari sebuah kungkungan yang karena dia tidak memperbanyak pengalaman tentang apa yang dialami dia, itu bukan seolah-olah menjadi sebuah generalisir semua laki-laki begitu. Ya, makanya pun butuh keberanian untuk mengatakan saya kalau ada orang punya pengalaman yang sama, mungkin kita membatasi diri. Kayak gue nggak perlu berteman sama dia lebih deket deh. Sebagai sebuah empati boleh saja, tapi jangan. Kenapa? Kalau nggak, ya kita akan terkungkung. Oh ternyata memang semua bapak kayak gitu, semua ibu kayak gitu ya. Ini teman gue sama gitu. Nah itu yang harus kita circle kita tuh kita keluarkan. Jadi intervensikan diri kita untuk bilang enggak gitu. Ketika kita punya teman yang bapak ibunya bahagia, itu kita justru walaupun dia bilang masa sih jiwa kita menolak, tapi kita dapat oh ada loh orang-orang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ini rumus dalam perbaiki trauma yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Ya, saya sering mengibaratkan kalau gelas yang saya bawa ini isinya air yang keruh, maka agar yang keruh ini kalau menjadi bening, tuangkan yang bening tersebut lebih banyak daripada yang keruh. Ini rumus memperbaiki persepsi yang selama ini muncul, karena bisa jadi keruhnya jiwa kita karena kita tidak memperbanyak pengalaman positif yang muncul dalam diri kita. Nah ini sejatinya apa yang menjadi isyarat. Nah tentu teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita tidak bisa
Ini baru beberapa treatment yang terkait dengan trauma masa kecil. Nah, teman-teman yang ingin mendalami lebih dalam, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari tim admin. Tadi sudah sampaikan sejak awal ada e-course yang teman-teman bisa pelajari. Mau dalam lagi, di dalam e-course itu ada terapis dari kami yaitu Bu Leni, psikolog yang mengajarkan nanti maafkan diri, butterfly hug gitu dan sebagainya. Bahkan ada juga almarhum Kak Hilman yang memberikan beberapa treatment yang ini psikolog kami yang wafat dan kami sangat kehilangan. Nah, sampai saya selesai nanti dilempar ke Kanoval, diskonnya sudah berakhir ya, yang tadi disebut 40% ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan saya menutup dari slide ini dengan sebuah kalimat untuk membuat kita merasakan bagaimana sejatinya Allah menyelamatkan diri kita hal yang buruk. Apa kata Allah? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sungguhnya manusia telah membuatkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka. Maka perkataan itu menambah kenal mereka dan mereka menjawab. Nah, kalimat ini yang paling penting sebagai kalimat pertolongan kita dalam situasi yang kelam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Semoga kita bisa mentadaburi ayat ini sebagai pelajaran melewati masa-masa sulit. Itu aja yang kami sampaikan dan bermanfaat. Setelah ini kita dengarkan apa yang disampaikan Ayah Irwan, merangkum atau melengkapi materi dari kami. Baru setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Ya, izin tadi yang raise hand sengaja kami turunkan dulu karena belum ada sesi tanya jawab. Aku lu kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Bendri atas materinya pada sesi pertama tadi. Insya Allah ya, dan Bunda, banyak sekali tadi materi yang tadi sudah disampaikan Ustaz Bendri berkaitan dengan bagaimana menyikapi trauma gitu ya. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya Allah lah yang memberikan takdir gitu ya. Tadi baik yang bisa kita tentu, maksudnya kita bisa memilih gitu ya, ataupun ada yang tidak memilih. Dan saya percaya bahwa apapun yang datang ke diri kita tentu Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Jadi baik kita yang mengalami trauma bukan berarti suatu hal yang buruk gitu ya. Tadi sampaikan juga oleh Ustadz Benri bahwa bagaimana kejadian Nabi Yusuf gitu ya, bagaimana dari kejadian sampaikan di kehidupan yang sekarang gitu, bagaimana Beth Thomas, mungkin ayah dan bunda pernah nonton Hacksaw Ridge gitu ya, bagaimana seorang paramedik gitu yang sangat trauma bagaimana menggunakan senjata, ternyata di balik trauma itu dia bisa membalikkan pesannya gitu dengan dia bisa menyelamatkan banyak nyawa di di perang dunia kedua gitu ya. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Jadi kalau dilihat dari materinya sangat padat dan tadi ada hanya beberapa gitu disampaikan Ustadz Bendri untuk menjadi bagaimana kita menyikapi trauma-trauma ini, dan masih banyak cara-cara lain yang tentu banyak hal yang perlu kita pelajari lebih dalam gitu ya, dan mudah tentu tidak hanya satu cara gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Dan di sini nanti kita bisa belajar bareng. Tadi sampaikan Ustadz Bendri bahwa ada e-course membayar utang dan basuh luka pengasuhan. Ini tadi sudah ada 4 ayah dan bunda yang sudah mendapatkan manfaat gitu ya dari diskon 40% yang telah kami berikan di sesi pertama tadi. Nah, ayah dan bunda misalkan masih mungkin masih mikir, aduh pengen pengen beli nggak ya gitu ya, tapi kayaknya lagi tanggal tua gitu ya. Nah, ayah dan bunda bisa daftar dulu aja, maksudnya melakukan check out itu untuk mengamankan diskonnya pada malam hari ini gitu ya. Karena nanti pada masuk ke sesi kedua bersama Ayah Irwan, itu nanti diskonnya turun jadi 30% gitu ya dan bunda. Nah, nanti setelah Ayah Bunda check out, nanti bisa dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan dari program gitu. Jadi nanti Ayah dan Bunda bisa nggak harus malam ini. Kalau misalkan, waduh saya harus bayar ke ke ATM gitu ya, sedangkan sudah malam, itu bisa dibayarkan besok pagi atau di kemudian hari gitu ya. Tapi kita amankan dulu nih Ayah dan Bunda. Semoga nanti upaya kita menjadi belajar bagaimana mengatasi trauma, baik yang terjadi di diri kita maupun di anak-anak kita, bisa menjadi upaya yang ikhtiar ya, yang nantinya juga Allah bantu gitu dalam proses mengatasi trauma ini. Alhamdulillah
sudah sampai malam hari ini, sudah hampir pukul 9 bahkan, masih bertahan 621 peserta ya dan Bunda yang masih ingin belajar gitu ya, bagaimana mungkin tadi beberapa materi yang disampaikan oleh Ustadz Benri. Nah, apabila Ayah dan Bunda memiliki pertanyaan, Ayah dan Bunda bisa menyampaikan melalui fitur Q&A yang sudah kami aktifkan, Ayah dan Bunda. Nanti beberapa pertanyaan terpilih akan kami bahas gitu ya bersama para narasumber kami, yaitu bersama Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Nah, sebelum kita mulai ke Ayah Irwan, kayaknya Ayah Irwan udah siap banget nih gitu ya. Tadi juga udah mempersiapkan spesial malam hari ini, laptop baru, device baru ya Ayah Irwan ya. Insya Allah ya. Apa kabar ya? Siap nih ya? Baik, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum Ayah Irwan nanti masuk, ya ini Ayah Bunda kita manfaatkan ya untuk tadi nanti karena setelah selesai dari sesinya Ayah Irwan, diskonnya akan turun gitu ya. Jadi sebelum diskonnya turun, Ayah Bunda bisa memanfaatkan ini dan nanti juga akan ada tambahan materi. Jadi kalau tadi Ustadz Ben dulu menyampaikan beberapa tips-tips yang bisa kita gunakan untuk mengatasi trauma dari diri kita, nanti Ayah Irwan akan melengkapi dan mungkin lebih banyak lagi gitu ya tips-tips yang akan disampaikan oleh Ayah Irwan. Tafadhol, Ayah Irwan, untuk menyampaikan materi pada sesi kedua. Baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara trauma ya Bang Naufal ya. Sebenarnya bicara soal diri kita sendiri sebenarnya, karena memang banyak sekali orang yang nggak bisa lepas dari trauma ini, terutama mungkin persoalan-persoalan di masa lalu kita, di masa kecil kita. Bisa jadi hampir semua orang mengalami itu Bang Novel. Mungkin karena dulu orang dewasa yang di sekitar dia waktu dia kecil dulu mungkin ya karena persoalan ekonomi, karena persoalan prioritas yang lain, tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu saya mengunderline apa yang disebutkan oleh Ustadz Benri, bahwa semuanya ini sudah selesai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihatnya memang dengan sisi positif kita, bukan dengan sisi negatif kita, insya Allah. Nah, saya izin Bang Novel untuk share bahan diskusi kita malam ini, insya Allah. Suara oke ya Bang ya, nggak ada masalah ya? Aman ya, lancar. Aman ya, gitu. Karena kalau dekat Ustadz Benri langsung trauma saya. Gitu. Harus diatasi segera nih ya kalau segera ya. Ya Allah. Nah, saya ngasih judulnya gini, kembalikan ke takdir ya Irwan. Ya. Kembalikan ke takdir. Takdir berteman sama saya itu harus sudah diterima Irwan. Luhut 114 saja. Iya. Nah, Bang Noval, saya ngasih judulnya ini, Bapak dan Ibu, fokus ke kaca depan, bukan ke kaca spion. Jadi, ibarat kita lagi ngendarain kendaraan gitu, Bang Noval. Jadi, kalau kita fokusnya ke spion, sering-sering lihat spion, nanti malah tabrakan nih, Bang. Mobil kita hancur-hancuran gitu, masa depan nggak tercapai gitu. Jadi, kalau menghadapi trauma ini, menurut hemat saya adalah, mari kita, kalau di mobil, kita lihat ke depan gitu, kaca yang besar itu akan terlihat banyak masa depan yang cerah, akan terlihat matahari, akan terlihat banyak sekali kesempatan-kesempatan dan challenge-challenge gitu. Nah, kaca spion boleh kita lihat, boleh gitu Bapak dan Ibu ya, untuk melihat saja, untuk merefleksi aja gitu. Tapi jangan sering, makanya kaca spion itu di kendaraan kita tuh kan nggak besar-besar ya Bang Novel. Kaca spion itu kecil-kecil gitu, dan adanya di kanan dan kiri. Nah, saya sharing ini ke teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Benri, kami bukan psikolog, tapi mungkin lihat dari sisi pengasuhannya. Trauma di masa kecil tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Benri, bahwa ini adalah keadaan ya yang pernah kita alami di masa lalu kita, di masa kecil kita, yang mungkin pengalaman itu peristiwa yang tidak terlalu baik sewaktu kita anak-anak, sewaktu di usia-usia terbaik proses tumbuh kembang kita. Ada masa kecil yang kita trauma di masa kecil, di usia-usia 0 sampai 7 tahun, itu usia yang sangat terbaik gitu. Ada yang kena di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau yang mengalami trauma di masa 0 sampai 7 tahun itu berarti yang paling hancur itu adalah
persoalan citra dirinya gitu ya Bang Novel ya, persoalan self image-nya dia gitu. Jadi persoalan modal paling besar dia untuk hidup ke masa depan. Banyak sekali orang-orang dewasa yang kehilangan konsep diri itu disebabkan oleh trauma di usia 0 sampai 7 tahun. Di mana di usia 0 sampai 7 tahun itu uh, citra dirinya tidak terbentuk dengan baik gitu. Jadi mungkin banyak apa ya disalahkan, mungkin banyak dituduh atau tidak diberikan kesempatan, tidak dihargai gitu. Mungkin di usia 0 sampai 7 tahun itu ketika dia berusia 0 sampai 7 tahun itu dia nggak merasa bahwa dirinya itu adalah anak yang misalnya anak yang soleh, anak yang baik, yang suka membantu gitu. Semua yang Nah, mungkin bisa jadi kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu banyak apa ya, banyak vonis, banyak pembandingan dan lain-lain sehingga dia di usia 0 sampai 7 tahun itu self image-nya, cita dirinya kosong gitu ya, Bapak dan Ibu, atau dia mengalami trauma yang luar biasa. Nanti ada juga trauma di masa kecil kita yang terjadinya itu di range umur sekitar 9 sampai umur sekitar 15 tahun. Nah, ada pengalaman-pengalaman buruk terutama kalau dibahas di e-course kami itu adalah persoalan di usia 8 sampai umur 15 tahun itu pembentukan apa ya, pembentukan kelaki-lakian dan pembentukan keperempuanan gitu. Jadi bisa jadi dia trauma waktu di usia 9 sampai umur 15 tahun itu perlakuannya misalnya dia laki-laki tapi tidak diperlakukan gitu ya secara laki-laki gitu, atau dia laki-laki tapi di apa ya Bang Novel ya, dia dia diperlakukan seperti orang perempuan gitu. Misalnya kamu lemah, kamu nggak usah deh gaul dengan orang yang seperti ini, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya apa? Dia bergaulnya dengan anak perempuan gitu. Sehingga kalau ketika dia di usia 15 tahun ke atas, nah konsep dirinya dia nggak, konsep diri laki-laki itu dia nggak punya. Gitu ya Bapak dan Ibu, jadi trauma di masa kecil itu trauma yang terjadi khususnya di usia-usia terbaik tumbuh kembang anak-anak kita atau kita pernah mengalami itu. Nah, apa saja gitu yang sering membuat kita itu mengalami trauma? Kata para ahli yang pertama itu anak yang tidak diinginkan. Anak yang tidak diinginkan itu bisa secara letterleh Bang Novel. Betul-betul memang sebenarnya nggak niat gitu Bang Novel. Gitu. Tapi memang jadi gitu ya. Gitu. Jadi memperlakukannya sejak mulai dari kehamilan awal sampai ke ketika kehamilan masa tua itu memang apa yang nggak diperlakukan karena memang nggak diinginkan gitu. Misalnya apa secara apa si ibu nggak menjaga dirinya, nggak menjaga batinnya gitu. Kadang-kadang waktu hamil itu sering malah nyeselin, menyesalkan diri gitu loh, Val. Ini ngerepotin banget sih, kena gitu. Kemudian anak yang tak diinginkan itu bisa jadi juga terjadi setelah dia lahir ya, ketika dia usia 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun itu, bahkan mungkin ada juga orang tua yang menyebutkan itu secara verbal kepada anak-anak gitu, sebenarnya kamu ini nggak diinginkan sebenarnya gitu, karena kamu ngerepotin banget ini, mana kakak kamu apa umurnya deket sama kamu gitu, bapak kamu nyari uangnya susah dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua itu adalah anak yang dirampuhkan, yang dilumpuhkan. Anak yang dilumpuhkan itu ada sekitar 5 aspek perkembangan anak-anak itu, apa aspek spiritual, fisikal, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, dia pun dilumpuhkan itu adalah yang berkembang itu cuma satu gitu, Bang Novel. Misalnya yang berkembang itu hanya fisiknya saja, tetapi perkembangan spiritual, emosional tidak berkembang dengan baik. Jadi dia mungkin fisiknya bagus gitu, secara rohani, secara akalnya nggak berkembang dengan baik gitu. Atau secara fisiknya nggak berkembang dengan baik, secara emosionalnya berkembang dengan baik. Jadi dia nggak mampu untuk struggle gitu ya anak-anak ini. Kemudian trauma itu juga, ini yang paling banyak sekarang terjadi adalah mengalami perundungan. Nah, perundungan ini teman-teman yang memiliki Allah SWT, ada hal yang paling penting juga kita antisipasi, karena kalau kita pernah mengalami perundungan di usia-usia terbaik kita, kecenderungan kita untuk menjadi pelaku itu di kelak kemudian hari itu sangat terbuka. Kemudian perundungan ini yang kedua, yang keempat adalah ini sering di-spill oleh Ustadz Benri, anak-anak yang mengalami broken home dan broken heart itu. Yang terakhir adalah anak yang terlantarkan secara pengasuhan. Yang terlantarkan secara pengasuhan ini ada banyak nih Bapak dan Ibu. Terlantar secara pengasuhan itu bisa jadi Bapak dan Ibunya nggak kompak gitu ya dalam mengasuh gitu, atau bisa jadi Bapak Ibunya menyerahkannya kepada orang lain atau kepada lembaga yang lain
gitu Bang Novel. Nah, misalnya gini, ada stres namanya stres akademis gitu ya. Ini Bang Novel lebih tahu dari saya. Stres akademis itu dan stres pengasuhan itu sering terjadi di sekolah gitu. Anak-anak banyak mengalami trauma ini. Kenapa? Karena memang urusan apa saja itu diserahkan ke sekolah gitu Bang Novel. Gitu. Jadi anak-anak nggak ada tempat kalau dia pulang itu bapak dan ibunya mengatakan kan udah di sekolah gitu. Jadi anak-anak mengalami banyak hal stres akademis dan stres pengasuhan itu terjadi di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu apa dampak trauma di masa kecil untuk sekarang? Nah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Bendy. Yang pertama kondisi fisik. Nah ini banyak ya Bapak Ibu ya, ada orang yang trauma di masa kecilnya itu sekarang badannya secara fisik nggak sehat ya. Kalau traumanya muncul itu mungkin vertigonya naik atau migrennya naik atau asam lambungnya naik atau banyak hal ya, darah tingginya naik gitu. Secara fisik dia pengaruh kepada fisiknya. Ada juga orang yang mengalami trauma masa kecil yang belum selesai itu nggak apa ya, secara fisik itu lemah gitu dan dalam petik ya Bang Novel ya, lemah, nggak apa ya, untuk memang untuk berjalan atau melakukan aktivitas itu nggak cepat lelahnya gitu. Kemudian yang kedua, dampak trauma masa kecil itu adalah di masa pranikah. Nah, maksud saya gini Bapak dan Ibu, jadi kita sebelum menikah itu, kalau orang yang mengalami trauma di masa kecil yang belum terselesaikan itu, nah, ketika dia sebelum menikah itu, kalau tidak terselesaikan gitu, itu akan muncul itu di usia-usia pernikahannya dia. Jadi misalnya begini, ketika dia menjadi seorang laki-laki, kalau kemudian hari kalau dia menikah kan dia menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang kowam gitu. Nah ini trauma kalau nggak selesaikan gitu di usia pernikahannya dia, maka dia akan muncul menjadi absent husband atau absent wife gitu. Jadi dia mungkin secara fisiknya dia menjadi seorang suami, tetapi dia nggak bisa untuk berperan secara psikologis. Kenapa? Karena mengalami trauma di masa kecil dia atau terlihat di masa pernikahannya yang belum selesai. Kemudian trauma masa kecil itu akan berdampak juga di relasi pernikahan ya. Tadi disampaikan Ustaz Bendy, misalnya ada orang yang mengalami trauma di masa kecil gitu, inner child yang negatifnya, kemudian dia bawa kepada waktu dia pernikahan, gampang marahnya, gampang tersinggungnya, terus kemudian ketika apa ya terjadi di dalam pernikahan dia, sesuatu terjadi di pernikahan dia, tiba-tiba itu menjadi hal yang besar gitu. Ini disebabkan oleh karena trauma masa kecil yang belum selesai. Atau orang sering menyebutnya inner child yang negatif ya, Bapak Ibu ya, bukan inner child yang positif, tapi inner child yang negatif gitu. Yang kalau saya menyebutnya itu monster gitu Bang Novel, monster yang tiba-tiba dia datang gitu di relasi pernikahan kita, dan tiba-tiba dia muncul gitu kalau ada yang menyinggung traumanya ini kemudian dia muncul gitu. Nah, kalau Bu Eli Risman mengatakan persoalan pranikah itu diselesaikan oleh anak-anak yang numpang di tubuh orang dewasa gitu. Kemudian relasi sosial trauma di masa kecil ya, susah untuk bergaul misalnya, susah untuk melakukan relasi sosial yang baik, mungkin ya apa ya, minderan orangnya gitu Bang Novel, nggak bisa apa, nggak suka tamu datang ke rumah itu nggak suka gitu, karena apa, karena persoalan di masa kecilnya. Nah kemudian yang terakhir adalah relasi spiritual. Nah Bapak Ibu yang melakukan semua apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Ustaz Bendy. Saya mencatatnya 4 saja Bang Nova. Yang pertama itu adalah kembali kepada sang pemberi. Ya, kembali kepada sang pemberi itu apa yang pertama harus kita lakukan, memperbaiki relasi spiritual gitu. Karena tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa persoalan menyembuhkan atau menyelesaikan trauma ini bukan karena kehebatan teori sebenarnya gitu Bang Novel ya, tapi lebih kepada bagaimana kalau Allah berkeinginan gitu, bagaimana ikhtiar kita, hubungan kita kepada Allah SWT, kita yakin bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Ini bukan teori-teori. Teori-teori itu hanya untuk menambah apa ya, untuk ikhtiar kita saja. Yang kedua adalah setelah kita kembali kepada sang pemberi, kepada Allah, maksudnya yang memberikan trauma itu, yang kedua adalah menerima dengan berani. Saya menyebutnya seperti ini Bang Novel, face it bravely gitu. Jadi memang menghadapi dengan berani gitu. Karena memang nggak ada alternatif yang lain gitu Bang Novel. Kalau kita mau lari gitu, trauma itu akan mengejar terus itu loh Bang. Gitu. Mau kita mau sembunyi di mana, dia akan kejar terus. Tadi saya menyebutkan trauma itu seperti monster gitu Bapak dan Ibu. Jadi apa? Jalan keluarnya ya memang harus kita hadapi. Gitu. Kita harus berani, kita terima dan kita hadapi dan kita bertemu dengan trauma ini.
Kemudian yang ketiga adalah samudra pemaafan. Ini urusannya dengan yang masa lalu di Bang Noval, dengan orang-orang yang memberikan trauma dalam tanda petik ya. Ini tanpa menyesali, tanpa menjadikan orang victim di masa lalu, tidak. Tapi kita harus memang lepaskan itu yang sudah-sudah yang ada di masa lalu itu. Nah yang keempat tadi Ustadz Bendri menyebutkan adalah program membasuh atau menyelesaikan trauma ini, dan kemudian yang berikutnya adalah program riskema. Riskema ini kalau program membasuh itu memang harus hubungannya dengan professional help gitu ya teman-teman ya, kan hubungannya dengan persoalan psikologis gitu. Jadi memang kita harus minta datang sowan ke ahli-ahlinya yang untuk menyelesaikan dulu luka ini, harus dibasuh dulu. Nah setelah itu baru kita buat program riskema. Nah program riskema ini nggak usah kepada professional help gitu. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya, Bang Nova dan lain-lain sebenarnya bisa kita melakukan dengan partner kita, dengan orang di samping kita insya Allah. Ini keterangan sederhananya Bapak dan Ibu kembali kepada sang pemberi. Yang pertama kita lakukan adalah kesadaran. Ada satu ungkapan yang menarik Bang Noval dari Imam Ghazali, kesadaran itu adalah biang dari semuanya gitu Bang Noval. Akar dari penderitaan dan akar dari kebahagiaan itu adalah seberapa kesadaran kita terhadap Allah gitu loh Bang Noval. Gitu, seberapa kesadaran kita, seberapa kesadaran kita terhadap Allah yang memberikan segala sesuatunya ini. Nah itu kata Imam Ghazali adalah akar dari penderitaan, akar dari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin menderita lama-lama ya berarti kita nggak membangkitkan kesadaran kita terhadap dengan Allah SWT. Kalau kita ingin cepat bahagia, ingin selesai persoalan ini, berarti memang kesadaran terhadap Allah SWT itu memang harus kita kuatkan. Nah ini disebut dengan relasi spiritual. Yang kedua, periksalah niat, jangan tunda amalan dan tentukan tujuan. Ini keterangan sederhana saja Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Ustadz dari guru kita. Kesadaran itu langkah-langkahnya dalam mengenali Allah sesadar-sadarnya. Itu ya, sesadar-sadar itu maksudnya kadang-kadang kita banyak hambatan gitu Bang Noval ya untuk mengenal Allah gitu. Tapi ini paksa, Bapak Ibu suka atau tidak suka, terpaksa tidak nggak terpaksa, memang harus kita mencoba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Banyak cara lah ya. Bisa dengan ciptaan Allah, bisa dengan taklim, bisa dengan cara-cara yang lain. Kemudian trauma selesai kehendak Allah bukan teori. Nah ini juga kita harus sesadar-sadarnya Pak, yakin betul bahwa teori-teori itu penting, professional help itu penting, tetapi harus kita sadar betul bahwa yang akan menyelesaikan trauma kita di masa kecil ini Allah. Gitu, itu yang paling utama. Kemudian jangan berhenti mengenal Allah, ini relasi spiritual, mendekatkan diri. Agak susah ya Bang Noval, kita menyelesaikan trauma kita kalau kita nggak mendekat kepada sang pemberi gitu loh Bang Noval ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi memang mutlak Bapak dan Ibu, kata para ahli itu khususnya di keayahan, kalau ada apa-apa di soal pengasuhan, di soal pernikahan itu, kembalilah pertama itu adalah kembalilah membuat relasi spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau saya menyebutnya sang pemberi. Kemudian tangguhkan iman di hati, kesadaran menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan Allah dalam segala cuaca. Yang terakhir adalah jihad. Nah jihad ini sungguh-sungguh total gitu Bapak dan Ibu ke dalam proses kita menyembuhkan diri atau menyelesaikan trauma di masa kecil kita. Nah kemudian yang kedua kembali kepada sang pemberi itu adalah periksalah niat, jangan tunda amalan, tentukan tujuan. Satu, niat tentukan inti perjalanan menuju tujuan. Jadi niat itu adalah niat kita itu adalah, kalau saya menyebutnya intention, itu akan menentukan seperti apa di goal kita gitu teman-teman ya. Jadi niat itu sangat penting. Nah selalu tersambung dan tergantung kepada Allah. Tersambung itu dan tergantung itu adalah dalam bentuk misalnya dengan ibadah-ibadah kita kuatkan. Tadi Ustaz Beni menyampaikan kalau kemarin kita nggak qiyamul kita qiyamul sekarang. Kalau kemarin itu kita berdoa nggak pakai tangis, kita nangis sekarang gitu ya. Kalau kita misalnya sholat kita cepat gitu, nah sekarang pelan-pelan kita nikmati betul gitu apa yang kita baca. Kemudian bergerak selagi bisa, tunaikan amanah selagi mampu, ikhtiar tugas kita hasil milik Allah gitu. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa tugas kita hanya di ranah ikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga tujuan. Ya, tadi yang pertama kita menjaga niat kita awal dari proses kita menyelesaikan trauma. Yang kedua tujuan. Nah tujuan kita apa? Itu karena tujuan ini harus dipegang terus gitu. Misalnya kita akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi laki-laki yang lebih baik.
laki-laki yang tidak trauma dalam menjalankan persoalan-persoalan kehidupan, mungkin begitu ya tujuannya. Nah, itu yang harus dijaga betul. Karena tujuan itu adalah penjaga semangat dan tujuan itu adalah menentukan arah dari proses yang kita lalui. Yang kedua adalah terima dengan berani. Nah, ini yang saya sebut tadi itu face it bravely itu, Bang. Jadi face it bravely itu kalau saya mengartikannya, Bapak dan Ibu, tolong kasih masukan kalau saya salah, Bang Nova, adalah menerima kenyataan tanpa menyalahkan keadaan. Jadi trauma itu kan kenyataan ya, Bang, ya. Kenyataan yang sudah terjadi gitu. Kita nggak bisa mau kita jungkir balik mau apa. Saya nggak mau mengalami trauma. Ya, trauma sudah ada gitu, Bang, gitu ya, di masa kecil kita gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mengubah keadaan gitu ya. Jadi merubah posisi melihat gitu sebenarnya. Kalau misalnya apa? Saya mencontohkan kalau ada air minum ini air putih, kenyataannya adalah bahwa rasanya hambar gitu, Bang, ya. Rasanya hambar dan biasa-biasa aja rasanya. Nah, sekarang kenyataan itu bisa saya ubah dalam tanda petik dari posisi keadaan saya sekarang. Nah, sekarang saya bisa membuat air minum itu menjadi sesuatu yang sangat segar gitu, Bang, sesuatu yang manis, sesuatu yang sangat sejuk, tergantung dari keadaan saya gitu. Kalau saya positif melihat minuman itu dan saya membayangkan bahwa minuman itu adalah minuman yang enak, minuman yang menyegarkan, minuman yang manis dan lain-lain, ketika saya minum air putih itu dia akan menjadi manis gitu, Bang, ya. Jadi itu keadaan yang kita bisa ubah gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Saya melihat dari beberapa buku-buku untuk menyelesaikan trauma itu, yang pertama adalah mengenal dan memahami dan menerima diri. Itu yang paling terima, yang harus lebih dahulu gitu. Jadi keadaan kita sekarang itu yang harus kita kenal, pahami. Seperti misalnya kita memahami bahwa ini kondisi fisik kita memang misalnya begini. Kalau ada trauma, ada orang yang trauma, Bang Noval, itu dia apa-apa tuh migrain, vertigo gitu, Bang. Nah, itu terima dulu. Ya, kita kenali dulu gitu loh, Bang. Itu bahwa kita memang vertigo dan migrain dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ini yang saya sebut kepada Bapak dan Ibu, bahwa yang bisa kita lakukan itu mengubah, yang kita bisa ubah itu adalah persoalan keadaan. Kenyataannya sudah ada ya. Trauma itu nggak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah itu adalah keadaan kita sekarang, bagaimana kita melihat trauma itu. Ini contoh saja Bapak dan Ibu ya, bagaimana mengenali, memahami, dan menerima apa adanya diri kita. Mengenali dan keadaan diri. Satu, pahami keadaan fisik dan non-fisik. Jadi nggak usah ditolak nih Bapak dan Ibu ya, dikenali aja. Misalnya saya fisik saya lemah, emang kalau saya misalnya gini, Bang Nova, kalau saya ada trauma, saya trauma masa kecil saya itu tiba-tiba dampak ke badan saya itu adalah sering pusing ya, gitu Bang Novel ya. Caranya adalah terima dulu. Terima itu dulu, nggak usah dicari alasan atau apa, nggak usah gitu. Nah, terima dulu itu termasuk juga keadaan non fisik kita. Akui dan terima apa adanya. Nah, yang kedua adalah tadi sampaikan juga Pak Ustadz Bendri, pilih dan pilah mana pesan positif dan negatif dalam diri. Nah, kadang-kadang gini Bapak Ibu, ada dialog-dialog di dalam diri kita itu, kalau di dalam diri kita itu yang mempengaruhi keadaan kita sekarang. Misalnya gini, kita mengalami trauma nih, muncul lagi traumanya. Itu sebenarnya ada dialog, kalau kita mau lihat gitu, ada, kalau kita merasakan ada dialog di dalam diri kita itu, misalnya yang menyuruh kita, udahlah terima apa kamu memang orangnya begini gitu ya, udahlah nggak usah sembuh gitu, udah kamu ini aja gitu kan, ada ya gitu Ibu ya, sehingga kita jadi malas gitu. Ini yang tadi Ustadz Mendri katakan, kita mau berusaha pergi cari teman yang tidak mengalami trauma yang sama, kita nggak jadi gitu. Karena apa? Ada aja bisikan gitu di dalam diri kita, itu dialog internal namanya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau saya seringlah berdialog, memahami, menemui dialog-dialog internal itu. Menurut saya pilih dan pilah yang positif gitu ya. Kalau dia negatif, dialog internal itu negatif, menurut saya jangan diikuti. Jadi kalau dialog yang positif muncul dalam diri kita itu, misalnya gini, tiba-tiba kita balik nih traumanya gitu. Misalnya saya mengalami trauma, saya nggak pede gitu loh Bang Novel, karena dulu pernah dihina, di apa, saya nggak pede. Ada kesempatan lah gitu. Dulu misalnya adalah pernah lah saya dulu diberi kesempatan sama Allah untuk sekolah di sebuah negara gitu, dan kemudian diberikan karpet merah gitu Bang Nova untuk menyelesaikan sampai S3 gitu. Tapi gitu, karena trauma di masa kecil yang membuat saya minder gitu Bang Nova. Jadi saya bilang, apa iya ya, aduh nggak mungkin lah orang miskin seperti ini nggak muncul. Itu dialog internal yang negatif gitu. Nah, salahnya saya adalah saya tidak memilih dan memilah gitu, sehingga apa yang terjadi, dialog internal negatif inilah yang kemudian menguasai diri saya gitu teman-teman gitu. Apa yang terjadi, saya tetap stuck dalam trauma-trauma saya itu.
gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada dialog positif, ya ambil yang positif saja. Kemudian maafkan diri dan mintakan ampun kepada orang-orang yang ada di masa lalu kita ya. Kemudian hindari membandingkan diri, selalu berpasangan selamanya, baik buruk, lemah dan kuat. Nggak usah dibandingkan gitu bahwa saya ini orang seperti ini, terus ada orang yang lain seperti itu, nggak usah dibandingkan ya. Lepaskan hal-hal yang membuat kita bisa terperangkap dalam membandingkan diri itu. Kemudian yang kedua adalah keadaan mengendalikan kenyataan. Nah, maafkan masa lalu. Ini cara pandang ya, Bapak dan Ibu, cara pandang itu. Kadang-kadang orang kalau keadaannya sekarang, ya, keadaan itu kan keadaan kita sekarang ya, kondisi kita sekarang. Kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan trauma ini. Kenapa? Karena kita masih melihat masa lalu itu dengan kaca spion yang sangat besar dan sering kita lihat gitu loh, Bang Novel gitu. Sehingga masa lalu itu udah lewat sebenarnya, untuk bahan reflektif ada, tapi ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang sangat penting. Apa-apa ke masa lalu, apa ke masa lalu gitu. Kemudian mensyukuri masa kini dan optimis terhadap masa depan. Nah, 3 hal ini sudah barang tentu kita membutuhkan komitmen dan membutuhkan konsisten, kita membutuhkan istiqomah dan membutuhkan istimroriyah. Yang kedua adalah kenyataan sudah tetap, keadaan yang bisa diubah. Tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, kenyataan kita susah gitu kalau menurut saya Bang Novel. Kita mengatakan, oh saya nggak trauma kok, saya nggak trauma gitu ya, emang trauma gitu loh Bang Novel gitu. Nah, kenyataan itu sudah ada, kita memang mengalami trauma di masa kecil kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya keadaan yang agak digeser sedikit. Makanya saya menuliskan, yuk bergeser yuk, cara melihat sedikit, geser yuk keadaan gitu. Makanya apa ya Bang Novel ya, tidak akan berubah satu kaum itu kalau sebelum kaum itu merubah dirinya gitu, merubah keadaannya gitu. Yang ketiga adalah Allah nggak pernah tidur ya. Yakinlah Bapak dan Ibu bahwa apa yang ditakdirkan Allah ini pasti ada hikmah yang sangat dasar di balik itu semua. Yang ketiga, ini yang dua yang terakhir adalah samudera pemaafan. Jadi yang pertama tadi itu adalah kita menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan itu membangkitkan kesadaran dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenali diri kita. Yang ketiga adalah urusan dengan yang masa lalu ini. Jadi samudera pemaafan kepada orang mungkin atau keadaan yang membuat trauma kita di masa kecil kita. Ya, terimalah dengan tulus gitu ya. Terima dengan tulus itu menurut emak saya ya hanya karena Allah aja gitu, bukan karena seseorang, bukan karena yang lain, bukan karena Allah saja gitu. Nah, pemaafan itu membutuhkan pengorbanan. Ya, tidak cukup lautan tapi berikan samudera pemaafan kepada apa-apa yang terjadi di masa lalu. Caranya seperti apa? Doakan semua yang ada di masa lalu, itu adalah puncak dari pemaafan dan berbuat baik terhadap apa-apa yang ada di masa lalu. Yang keempat, yang terakhir, Bang Nova, adalah program membasuh dan program skema ulang. Nah, gimana caranya? Sudah barang tentu untuk program membasuh ini tadi sudah disampaikan Ustaz Bendri, kita kalau kita nggak punya orang yang berkompeten, harusnya memang harus kita cari professional help gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu carilah dalam mengikuti program membasuh luka ini atau membasuh trauma ini dan program skema ulang. Menurut saya cari sahabat atau cari mitra gitu Bang Novel, karena kita susah untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri, itu susah. Jadi carilah sahabat, carilah mitra. Nah, kalau Bapak Ibu sudah suami istri ya berarti pasangannya ya. Pasangannya, sampaikanlah kepada pasangan bahwa aku nggak mau lama-lama dalam trauma ini, aku ingin sembuh, aku ingin baik gitu. Nah, engkau adalah orang yang terbaik yang Allah takdirkan bisa menemaniku untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan diriku yang berkaitan dengan trauma itu. Kedua, cari rujukan. Cari rujukan ini menurut saya adalah ada banyak Bapak dan Ibu dalam persoalan program membasuh trauma atau membasuh luka pengasuhan itu kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati Bang Novel, ada yang dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya, dengan pendekatan yang apa misalnya yang menjauhkan kita dari tauhid gitu loh, misalnya Bang Novel, misalnya kita apa ya bersemedi misalnya atau apa gitu ya programnya, tapi itu tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak dan Ibu banyak sekali terjadi yang saya tahu nih Bapak Ibu ya, ketika proses menyelesaikan trauma ini banyak yang terjebak. Saya pernah terjebak nih Bapak dan Ibu ya, menyelesaikan trauma-trauma saya itu saya ikut sebuah kegiatan ini internasional sifatnya gitu, kemudian mengenali diri sebenarnya Bang Novel gitu, tapi ternyata basicnya itu saya
menghilangkan ada faktor Allah di situ, ada faktor Rasulullah di situ gitu. Jadi betul-betul hanya bertuankan kepada diri sendiri. Nah, itulah sebabnya carilah rujukan bagaimana membasuh luka yang benar itu seperti apa. Kemudian cari personal help, dan yang terakhir Bapak dan Ibu adalah program skema ulang. Nah, program skema ulang itu sering disebut sekarang positive parenting. Positive parenting itu adalah menyelesaikan yang tidak baik selama ini, kemudian kita ulang lagi gitu. Itu mungkin Bang Noval yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sangat sederhana sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Irwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini lengkap banget ya dan Bunda pada malam hari ini. Kalau bahasa zaman dulu daging semua gitu ya. Bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Benri, lalu ditambahkan oleh Irwan, bagaimana kita menghadapi trauma yang terjadi mungkin terutama pada diri kita gitu ya, Ayah dan Ustadz gitu ya. Dan ini tentu banyak nih pertanyaan yang masuk, Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Saya izin mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, dan ini mungkin membuka menjadi pertanyaan pada sesi tanya jawab ini. Jadi misalkan gini, misalkan orang tua ini sudah mulai menyadari gitu ya, Ustadz dan Ayah gitu, jadi menyadari bahwa sebenarnya diri ini memiliki trauma gitu ya. Nah, tapi selalu pada saat mengasuh gitu atau misalkan berinteraksi dengan pasangan, tapi masih misalkan emosinya masih bergejolak gitu ya. Jadi kayak belum bisa mengontrol itu gitu ya, yang mungkin itu terbawa dari trauma masa lalu gitu. Tapi sudah mulai untuk proses ke sana. Nah, kadang suka ada rasa bersalah gitu di dalam diri orang ini gitu, misalnya diri ini gitu ya, karena tadi meluapkan emosi yang mungkin dari dampak di trauma masa lalu. Nah, ini gimana ya gitu Ayah dan Ustadz untuk menyikapi hal ini gitu ya, ada tips kah gitu untuk menghadapi ini? Mau dari Ustadz Benri dulu mungkin. Oh, saya tadi nggak nangkep dari, maaf ya, tadi saya, Kak Noval boleh diulang ya, tadi saya nggak, maaf tadi. Trauma, Ustaz Benri. Ya, saya trauma ini. Baik, jadi misalkan gini Ustadz dan Ayah, jadi memang tadi ada pertanyaan yang masuk, saya coba kompilasi beberapa ya, jadi pertanyaannya sama gitu. Jadi ada dampak dari trauma masa lalu yang sebenarnya sudah dipahami gitu ya. Oh, saya mengalami trauma ini dan sudah mulai menerima dan coba berdamai gitu ya dengan trauma ini. Tapi tanpa disadari, mungkin karena efek yang terjadi pada diri, sehingga tanpa sadar ketika melakukan pengasuhan gitu ya, ketika mendidik anak di tengah emosi tiba-tiba keluar gitu, atau misalkan ke pasangan gitu keluar. Nah, hal itu tidak bisa terkontrol gitu ya, dan ada rasa bersalah yang terjadi di diri, mungkin orang yang melakukan gitu ya tanpa karena berdampak di trauma itu. Nah, bagaimana sih gitu ya Ustadz menyikapi dan menghadapi hal ini? Iya, baik. Ini juga hal yang sejatinya saya alami dan sebagian kita alami. Satu, jangan selalu berpikir jadi orang tua yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Karena kan manusia tempatnya salah. Makanya Allah membuka ruang kita untuk kembali atau bertobat adalah sebuah bentuk cara Allah untuk beritahu bahwa kesalahan-kesalahan itu niscaya terjadi, tapi yang paling penting adalah perbaikan dalam dirinya. Karena kenapa? Karena orang yang justru ya ingin perfect itu punya perilaku buruk lagi, perilaku yang menjeratnya lagi, yaitu dia trauma terhadap perilaku traumatis yang dia ulangi gitu. Jadi akhirnya dia diambang rasa was-was, aduh kok gini lagi, kok gini lagi. Yang jelas satu, pelajari polanya. Apa yang membuat itu muncul? Kan kita bisa pelajari pola gitu. Oke, apakah ini terkait dengan karena ini akhir bulan gitu ya. Jadi habis ngeliat saldo tabungan, trauma muncul gitu ya. Jadi kan bisa kita tahu. Yang kedua, apa ada trigger yang mungkin bisa jadi pemicunya, entah itu lelah fisik gitu. Jadi pelajari polanya. Yang kedua adalah ketika kita tahu pelajari polanya adalah jangan sungkan untuk meminta maaf setelah itu berlalu ya, kita sadar wah ini kayaknya kelewatan nih ya, kan orang kalau kelewatan segera muter balik ya, kayak saya kemarin kelewatan Jalan Sudirman muter balik gitu ya daripada nanti nyasar. Makanya kalau kita udah perilakunya kelewatan ya jangan diterusin, mendingan muter balik dalam tanda kutip, kita segera minta maaf tadi mamah sebagainya. Yang ketiga
ya, terus ya mengupgrade diri ya untuk menuntaskan, karena bisa jadi yang kita bilang saya sudah berdamai. Dua pendekatan dalam masalah terapi pengasuhan itu, yang pertama adalah yang sering dilakukan oleh orang yang disebut berdamai adalah melupakan. Yang kedua berdamai disebut memaafkan. Ini treatment yang kadang-kadang dianggap sama pada beda. Kalau melupakan sebenarnya dia hanya memberikan ponstan atas rasa sakit gigi dia atau sakit hati dia, tapi dia tidak memaafkan gitu. Contoh misalnya saya punya benda barang gitu, handphone ya laptop baru saya bilang handphone, akhirnya langsung keluar tuh trauma saya, langsung taruh gitu misalnya itu, saya nggak tahu di mana saya begitu tadi mana band ininya, tahu dia tetap ada di situ gitu karena saya lupakan aja. Tapi kalau saya tahu dia ada di mana, saya ambil dia, saya pindahin, itu seperti itu. Maka coba kita jujur, jangan-jangan selama ini kita melupakan gitu, bukan memaafkan ya. Kalau memang sudah maafkan, kita coba untuk ya mencoba untuk misalnya memperbaiki apa yang sejatinya masih kurang, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Irwan mungkin ada tambahan, Irwan. Ya, kalau saya, Bang Novel, satu adalah memang butuh kompak ya Bang Novel ya, karena butuh effort yang luar biasa. Jangankan untuk persoalan mengatasi trauma Bang Novel, untuk menyelesaikan utang-utang pengasuhan saja yang sifatnya proses tumbuh kembang, itu butuh effort yang sangat luar biasa gitu. Jadi untuk sendiri aja tuh berat. Jadi kalau saya bilang cek lagi soal kekompakan di dalam kerumah tanggaan gitu, dia perbaiki relasi pernikahan, sudah sampaikankah kepada pasangan kita bahwa ini masing-masing kita seperti yang Ustaz Beri katakan, ya, ini ada persoalan, ada masalah yang lemah-lemahnya nih gitu ya. Jadi sudah kesepakat gitu bahwa pasangan yang akan menyelesaikan persoalan, kamu itu pakaian saya pakaian kamu gitu. Menurut saya itu dulu yang pertama. Pastikanlah bahwa ini dengan pasangan gitu kita kompak menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua adalah ini persoalan ruangan di antara idealita dan realita nih Bang Nova. Jadi kalau menurut saya pasang yang ideal penting gitu ya, tetapi juga kita nggak bisa untuk tidak melihat kepada realita. Nah, saya mengusulkan ini dulu saya di terapi sama Ustadz Benri ini. Jadi apa yang saya dilakukan Ustadz Benri bilang sama saya adalah lakukan saja apa yang bisa saya jangkau gitu loh Bang Nova. Yang mampu gitu saya lakukan, itu dulu saya ngelakukan perubahan-perubahan. Yang rasa-rasa nggak bisa dijangkau ya udah nggak usah gitu loh Bang. Entar gitu, bukan nggak usah, entar gitu. Jadi yang bisa dijangkau dulu aja gitu, yang bisa selesaikan gitu. Itu aja diselesaikan dulu. Jadi jangan yang nggak bisa kita jangkau ya ini tuh belum, ya memang nggak bisa dijangkau dulu gitu ya. Yang bisa dijangkau aja gitu. Kemudian tadi udah sampai ke Ustaz Bendri mengenai pola. Nah, yang keempat menurut saya adalah ayo kita menikmati kebahagiaan dengan sukses-sukses kecil gitu loh Bang Nova. Iya, ini kan traumanya panjang gitu ya. Ini mungkin ada berhasil mungkin sekitar 0,1%, ya nikmati dulu. Rasakan kebahagiaan dulu gitu. Oh, kita sudah bisa loh bergeser dari 0 walaupun 0,1% gitu. Nah, catat dan rayakan menurut hemat saya sukses-sukses kecil ini. Nah, mudah-mudahan nanti makin membesar kita bersyukur nikmat kita bahwa kita sudah sukses dari 0,1% menjadi 2% dan lain. Mudah-mudahan Allah akan lebih memudahkan kita menyelesaikan utang-utang pasukan kita atau trauma kita insya Allah. Itu kali Bang Novel. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Medi dan Irwan atas jawabannya. Semoga bagi ayah dan bunda yang tadi kita sebut bisa terjawab ya ayah dan bunda. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz dan Ayah. Bagaimana kalau misalkan ini berkaitan dengan orang tua gitu ya, dan Ustaz. Jadi trauma ini datang dari orang tua sehingga sulit gitu rasanya memaafkan orang tua gitu, udah mencoba untuk berdamai tapi masih teringat-ingat gitu ya, apalagi bahkan sampai di usia saat ini orang tua masih melakukan perlakuan yang sama gitu. Jadi ya udah mencoba untuk menutupi trauma itu tapi terus terungkit gitu ya, terbuka karena orang tua terus melakukan hal yang sama gitu, tidak ada perubahan ke diri. Nah, ini bagaimana kira-kira ya Ustaz Medi dan Ayah untuk menyikapi hal tersebut? Iya, pertama adalah mungkin
perlu kita rehat sejenak istilahnya karena Ilyas. Oh, Yang membuat kita mungkin ya mau evaluasi diri dulu untuk tidak diintervensi perasaan kita karena masih berinteraksi dengan orang tua. Dan para ulama menyebutkan untuk sementara kita menjauh dari sumber yang buat kita trauma dalam rangka untuk memulihkan jiwa sah-sah saja. Misalnya apa yang membuat kita sulit untuk fokus mengilaj diri karena mungkin kita masih bersama dengan sumber yang memberikan trauma sama kita. Misalnya tinggal serumah sebagainya. Maka tanpa harus berkata-kata yang negatif, buruk, kita mungkin bisa izin untuk bisa keluar sebentar atau mungkin nginap di rumah teman atau mungkin merantau dan sebagainya. Tapi proses kita tanda kutip menjauh ini bukan proses kita melarikan diri dari masalah. Sebab sejatinya ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa berlepas dari pilihan orang tua yang pernah menyakiti kita, bahwa dia adalah takdir Allah pada kita juga punya tuntutan yang mempengaruhi kehidupan kita di masa depan, yaitu adalah tetaplah birrul walidain. Ini penting saya sampaikan, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Tetap kewajiban anak berbuat baik sama orang tua meskipun berat, karena memang ini terkait dengan komitmen akidah kita. Karena dalam prinsip Islam, ya berbuat baik sama orang tua bukan karena balas jasa, bukan karena prinsip materialisme atau kapitalis. Bapak baik, aku baik. Papa jahat, kenapa aku baik? No. Yang bisa kita perbaiki adalah kalimat ini sugesti dalam diri. Papa baik, aku baik. Papa jahat, ya, aku akan tetap baik. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman dalam surat Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Tuhanmu telah mewajibkan, alias ini kewajiban. Sehingga yang pertama kali sugesti diri adalah ini kewajiban, ini kewajiban, ini karena Allah, ini karena Allah. Kita artinya menjauhnya kita dari sebuah dalam tanda kutip keadaan yang tidak nyaman itu bukan melarikan diri, sama seperti orang yang lari dari medan perang dalam rangka mengatur strategi, itu boleh. Ini kias yang disampaikan para ulama. Tapi kalau lari dari medan perang karena sifat pengecut, itu yang disebut dosa besar. Lari dari medan perang untuk mengatur strategi itu disahkan. Sama seperti kita lari dari situasi yang kemelut yang mungkin dialami kita untuk kita melakukan recovery. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini salah satu yang kata kunci pertama. Yang kedua adalah coba kita untuk menelusuri dari sudut pandang yang lain. Sejatinya orang tua kita yang bertindak kasar, bertindak buruk atau yang tidak menyenangkan ini, bisa jadi dia sendiri tidak kuasa untuk mengubahnya karena dia sendiri menerima itu dari pola asuh sebelumnya. Karena ingat, ada warisan yang tidak sadar diturunkan dari zaman ke zaman. Selain warisan utang dan warisan uang, ya namanya warisan pengasuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa bapak kita misalnya melakukan hal yang tidak menyenangkan, dia sulit berkata baik kepada kita, maka kita harus tahu bahwa dia pun mengalami kondisi yang dulu mungkin masa kecilnya ya tidak seperti yang disulap seperti jadi orang soleh langsung. Kita mungkin kalau ingin menelusuri bahwa bapak kita tidak seberuntung kita yang tidak punya akses untuk mengenali traumanya. Dia tidak punya akses saat ini untuk mengetahui bahwa dia sendiri adalah orang yang terjebak dalam pola asuh yang buruk di masa lalu. Dan kita hari ini diberikan peluang oleh Allah, maka syukuri dulu bahwa saya mengenali bahwa sekarang lagi banyak dibahas isu ini, maka sejatinya putuslah tentang apa yang menjadi tema isu ini dengan cara apa? Yaitu pertama, ketika kita berdamai ini tidak cukup dengan berdamai yang kita anggap sebagai level pertama memaafkan, tapi puncak dari berdamai yang kita sebut memaafkan itu adalah berbuat baik kepada orang tua kita, karena Quran membuat satu ayat khusus untuk mensinkronisasikan antara proses memaafkan dalam sebuah terapi dengan kesadaran untuk memberi, dan itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133 ya 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas. Itu orang yang suka bersedekah di saat lapang dan sempit, dia menahan amarah dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ternyata sifat yang tiga disebutkan Allah yang ada dalam orang bertakwa ini, kata para ulama, itu sifat yang saling terkait. Apa maksudnya?
tiga sifat ini, yaitu memberi bersedekah lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan, itu dia saling terikat. Jika satu kita kuatkan, yang lain akan menguat. Jika satu lemah, yang lain akan melemah. Nah, artinya kalau kita ingin menguatkan perasaan menahan amarah kita, termasuk menguatkan supaya kita tidak mudah dalam hal ini menjadi pribadi yang bisa memaafkan, maka poin yang bisa kita perbaiki apa? Yang bisa kita perbaiki adalah proses kita untuk memberinya, karena ayatnya mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang suka bersedekah saat lapang dan sempit. Makna sedekah saat lapang dan sempit ada dua, kata para ulama. Satu, sedekah di saat kita punya banyak uang, atau sedekah di saat kita sedikit punya uang. Itu yang pertama. Artinya itu yang disebut treatment dalam pengasuhan. Yang kedua, sedekah saat lapang dan sempit kita pahami adalah sedekah di mana kita memiliki yang namanya sedekah kita memiliki yang nama misalkan dengan kita kepada orang kita cintai, atau sedekah kepada orang yang kita tidak sukai alias menyakiti kita. Maka salah satu cara untuk mengupgrade diri kita kepada level pemaafan tertinggi, bisakah kita untuk bisa memberi kepada orang yang menyakiti kita dan menimpa kita dengan sungguh-sungguh untuk membuat buang apa yang menjadi amarah kita. Misalnya apa? Paksakan diri kita, kalau aku ada uang, aku mau berangkatin umroh papa. Yang menyakiti kita. Kok bisa? Dan ternyata ini bukan untuk dia. Enak banget Ustadz. Dia menyakiti, saya umroh. No, itu buat kita. Ternyata cara membuang perasaan-perasaan negatif dalam diri itu adalah dengan sedekah, dengan infak. Dan ini disebut dalam surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ambillah sebagian harta mereka sedekah. Sedekah itu manfaatnya dua, membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Maka ketika kita memberi kepada orang yang pernah membenci kita atau menyakiti kita, itu adalah pemaafan yang terbaik. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa tabi'in, bahkan dilakukan oleh para sahabat. Dikisahkan, saya lupa, salah satu tabiin dia punya budak yang mengesalkan hatinya dan dia ingin menyakiti budaknya. Ketika dia teringat ayat ini, alih-alih budaknya dimarahi, diomelin, justru dia bebaskan budak ini dan bahkan dikasih sedekah. Pada saat itu budaknya bertanya, heran, kenapa kau lakukan ini? Karena aku teringat ayat Allah ini dan aku ingin menjadi orang-orang yang justru tidak memiliki amarah. Jadi dia mampu menahan amarahnya. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa kita treatment pada diri kita, ya Allah misalnya. Iya, Bang Noval, saya ingat nih Bang Noval dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Saya belum bisa melupakan, saya masih ini gitu. Saya ingat dengan seseorang yang itu juga gurunya Ustadz Bendri, tapi almarhum beliau sekarang namanya Dr. Fuadi Yatim. Nah, jadi beliau dulu itu sering menyelesaikan persoalan ini. Nah, beliau mengatakan gini, Bang, itu positif gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa saya belum bisa, tiba-tiba datang lagi, belum bisa melupakan orang tua saya. Beliau bilang itu adalah persoalan dialog internal yang negatif yang kita ngikutin gitu loh, Bang. Yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kita menjadi budaknya dialog internal yang negatif itu loh Bang, gitu ya. Nah kan kamu belum bisa kok melupakan ini orang tuamu, kamu itu yang dialog di dalam diri tadi itu Bang, gitu ya. Nah kata beliau, bagaimana caranya? Itu yang tadi itu, face it bravely. Jadi memang harus berani untuk memilih dan memilah. Jangan pelihara dialog internal yang negatif itu. Karena kalau dipelihara dialog internal negatif itu akan melemahkan kita. Selalu akan mengatakan, kamu tuh susah untuk menyelesaikan trauma. Kenapa? Akan muncul lagi ibumu, kamu belum melupakan ibumu. Itu sebenarnya dia bisa melupakan itu Bang, tetapi yang dia pelihara itu dialog internal yang negatif gitu loh Bang, gitu ya. Nah ini dulu beliau pernah sampaikan gitu, kita waktu itu pernah tanya ke beliau, Ustadz ini gimana kalau ada pertanyaan yang semacam ini, orang yang ngalami ini. Kata beliau, simple aja, sederhana aja sebenarnya, jangan pelihara itu gitu ya. Nah, cari dialog-dialog yang positif gitu. Lihat seperti yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bendri. Maafkan ibumu dulu itu bukan berbuat sesuatu yang sesuatu yang disengaja sebenarnya. Tapi waktu itu karena memang persoalan ekonomi yang susah gitu ya. Terus kemudian regulasi emosi yang tidak bisa ini, mungkin dulu ada persoalan antara ibumu dengan bapakmu dan lain-lain gitu. Nah, itu dialog-dialog internal yang positif gitu. Nah, kalau saya
mengambil apa yang disampaikan oleh guru kami itu. Nah, kalau saya mengusulkan adalah, ayo sekarang temui dialog internal itu yang ada di dalam diri kita itu yang banyak mananya gitu loh ya. Yang negatif kah apa yang positif? Kalau banyak yang negatif, segera jangan dipelihara. Jangan kasih panggung yang yang internal yang negatif itu gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair. Nah, Ustadz Benny dan Ayah Irwan, ini menarik banget ya. Saya Di gini bagaimana? Bang Novel, saya tambah sedikit ini, dengan Ustadz Benri misalnya gini. Eh, saya pernah konsultasi sama beliau. Nah, salah satu nasihat itu adalah itu tadi itu Bang. Ini negatif nih, gitu, negatif nih, gitu. Dialognya negatif nih, ada segala sesuatu sehingga apa? Tindakan saya gitu jadi negatif juga gitu loh, Bang. Gitu. Jadi nggak bisa menyelesaikan persoalan karena memang induknya di dalam itu dari dialog internal itu dialog internal negatif itu yang dipelihara gitu. Jadi saya usulkan kepada Bapak atau Ibu yang nanya gitu, ayo sekarang temui dialog-dialog internal itu yang negatif kah atau positif kah gitu. Kalau negatif gitu, jangan dikasih panggung gitu. Siap, Masya Allah ya. Ini penekanan sekali ya terkait dengan dialog-dialog negatif dan positif yang ada di dalam diri kita gitu ya. Iya, Jadi iya. Masya Allah banget dari Ustadz dan Ayah telah menjawab mengenai bagaimana kita menyikapi orang tua gitu ya. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda semuanya. Ya, dan Bunda ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nanti akan kita bahas. Eh, Mungkin banyak yang bertanya juga ya, nanti setelah ini rekamannya dari sesi pada malam hari ini seperti apa, slide-slide tadi nanti bagaimana. Nah, slide dan rekaman pada malam hari ini itu nanti akan menjadi bonus Ayah dan Bunda apabila Ayah dan Bunda nanti membeli untuk e-course membayar utang dan masuk luka pengasuhan. Nah, ketika Ayah dan Bunda nantinya membeli gitu ya, pendaftar untuk e-course membayar utang dan masuk luka pengasuhan, tidak hanya mendapatkan bonus rekaman dan materi pada malam hari ini, Ayah dan Bunda juga akan mendapatkan e-sertifikat, lalu Ayah dan Bunda akan mendapatkan materi yang banyak sekali yang dari keempat pemateri kita juga pada guru kita, yaitu berupa video yang bisa diulang-ulang gitu ya dan Bunda. Jadi secara fleksibel Ayah dan Bunda videonya tuh dipotong-potong gitu ya, jadi beberapa durasi yang nggak terlalu panjang. Jadi misalkan Ayah dan Bunda sedang dalam perjalanan atau Ayah dan Bunda sedang dalam aktivitas sehari-hari gitu sambil gitu bisa menyimak, dan itu memudahkan Ayah dan Bunda untuk bisa belajar gitu ya, dan menjadi ikhtiar kita bersama untuk bisa mengatasi luka-luka pengasuhan, trauma ataupun utang-utang yang ada di dalam diri kita maupun anak-anak kita. Selain itu Ayah dan Bunda juga akan mendapatkan sesi konsultasi melalui Zoom gitu ya, yang merupakan bagian dari fitur dari e-course ini selama 1 kali gitu ya Ayah dan Bunda. Jadi ini kalau bisa dimanfaatkan sekali gitu Ayah dan Bunda gitu ya, untuk bisa memanfaatkan dari e-course ini gitu ya. Nah, mungkin kami izin Ayah dan Bunda untuk dari tim admin share terkait dengan bagaimana cara untuk mendaftarkan gitu ya, bagi dari Ayah dan Bunda yang mungkin sudah coba klik lalu bingung nih harus kemana lagi gitu ya. Kami izin Ayah dan Bunda. Jadi nanti Ayah dan Bunda akan masuk ke dalam website Fatherman, khususnya di e-course materi membayar utang dan masuk luka pengasuhan. Di sini harganya masih tertera harga normal gitu ya dan Bunda, Rp477.000. Nah, namun nanti kalau misalnya Bunda bisa scroll ke bawah lagi, izin boleh scroll lagi tim admin. Nah, nanti Ayah dan Bunda bisa klik di bagian beli sekarang. Nah, nanti pada saat klik beli sekarang, nah di sini akan ada masuk untuk pendaftaran ya. Ayah dan Bunda bisa masukkan nama, nomor WhatsApp, dan email yang nantinya akan diberikan akses gitu ya melalui kontak tersebut gitu ya. Nanti Ayah dan Bunda bisa memilih metode pembayarannya. Ada beberapa metode pembayaran yang bisa dipilih gitu ya. Nah, ini juga ada tawaran lainnya kalau ada e-course seni mendidik anak laki-laki atau seni mendidik anak perempuan gitu ya, ada tambahan. Nah, di sini sudah include otomatis diskonnya. Nah, tadi di awal sebelum materi Ustadz Benri dimulai kita sudah memberikan 40% diskon. Lalu tadi masuk ke materi Airon 30%. Nah, ini sekarang tinggal 20% yang ada Bunda bisa dimanfaatkan sebelum nanti sesi Zoominar pada malam hari ini selesai gitu ya dan Bunda. Nah, tadi kami juga melihat sudah ada sekitar 21 Ayah dan Bunda yang mendaftar gitu ya. Boleh share di kolom chat yang udah daftar siapa aja, mungkin saya gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa aja Ayah dan Bunda yang sudah memanfaatkan
dari e-course bayar utang dan masuk luka pengasuhan pada malam hari ini. Nah, semoga ini bisa menjadi ikhtiar kita bersama tadi sebagai, karena tadi ya mungkin nggak akan cukup gitu ya, dan mudah kita bicara dan diskusi karena banyak sekali pertanyaan yang masuk juga, dan beberapa pertanyaan ini setelah kami baca dan kami telusuri, ini jawabannya ada di dalam e-course membayar utang dan masuk luka pengasuhan itu ya dan Bunda. Nah, baik, kita masuk, izin ke pertanyaan selanjutnya gitu ya dan Bunda. Pertanyaan selanjutnya mengenai ini, Ustadz dan Ayah. Jadi misalkan setelah menyadari gitu ya sebagai diri, wah saya punya utang pengasuhan gitu ya, ada luka-luka pengasuhan, lalu pasangan juga punya nih. Nah, biasanya yang mengalami itu para ibu-ibu gitu ya, para istri. Ini suaminya punya luka juga nih, dan bersepakat, ayo kita perbaiki nih, kita coba bayar, kita coba basuh luka untuk kita demi mengasuh anak kita menjadi lebih baik. Tapi dalam proses untuk diskusi itu tuh sulit gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ayahnya itu load pekerjaannya terlalu tinggi gitu ya, dan Ustadz dan Ayah. Jadi sulit gitu menemukan waktu untuk bisa berkomunikasi. Nah, ada kiat nggak ya dari Ustadz dan Ayah untuk menyikapi hal tersebut? Mungkin di sini juga ada para ayah yang pengen gitu ya, pengen diskusi sama istrinya, tapi kayaknya sulit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya memang tidak ada kiat khusus kecuali memang menyadari ya bahwa yang namanya penyakit itu tidak bisa kita tunda, yang dalam konteksnya adalah disambi dengan kegiatan yang lain. Belajarlah untuk memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Jadi orang menganggap pentingnya sesuatu itu ketika meluangkan waktu. Saya selalu katakan gini, tidak ada orang yang sibuk, yang ada adalah orang yang tidak prioritas gitu. Jadi nggak ada orang yang sibuk. Oh dia sibuk kerja, siapa bilang? Sesibuk-sibuk dia kok ditelepon Pak Jokowi menghadap istana jadi menteri, di luar batalin yang lain. Ini hanyalah masalah memahami prioritas gitu. Ya, saya Irwan bilang kalau saya minta tuh sibuk mulu itu, Afan sibuk. Dia ketemu saya itu gitu, saya bilang makan ya Om, makan, baru dia bilang siap gitu, ketemu di mana gitu. Dia tahu kalau ketemu saya bukan untuk makan, pasti dia mikir nih bahas kerjaan. Males dia, udah sibuk, sibuk kenapa? Karena merasa bahwa nggak prioritas. Begitu saya bilang tawarin makan, oh iya ya di mana, jadi gitu. Kemarin aja saya ada jadwal ke Inggris aja gitu. Ini saya ulang-ulang karena saya trauma gitu. Itu sibuk banget gitu, saya bilang ke Inggris ya. Ayo siap gitu. Padahal belum sebut tanggal itu. Belum sebut tanggal dia bilang iya aja dia bilang. Artinya ini menjadi salah satu lecutan. Maka gini, bilang mas suami, mas kamu menganggap ini penting nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa, kita nggak usah berharap sama orang yang tidak nggak menganggap ini penting. Mendingan kita aja fokus sama diri kita yang merasa ini penting gitu. Karena kalau dia penting dia akan melakukan waktunya. Wallahu a'lam. Ya, kalau saya pertama Bang adalah mengauliat ya, ini persoalan prioritas gitu. Kalau memang prioritasnya adalah menyembuhkan luka atau menyelesaikan trauma, pasti dia akan meluangkan waktu, bukan waktu luang, pasti itu, Bang ya. Tapi kalau dia masih, oh ini nggak bisa, berarti itu bukan prioritasnya. Itu berarti dia belum targetnya untuk segera menyembuhkan traumanya gitu. Jadi itu aja. Ini kalau dia memang udah meluangkan waktu benar, berarti memang mau sembuh. Yang kedua menurut saya Bang Novel adalah bikin roadmap Bang, gitu. Jadi bikin roadmap, buka bener roadmap di hadapan kita berdua, tulis bener gitu target-target kita, tahapan-tahapan kita apa, secara tertulis terbuka gitu Bang Noval gitu. Nah tujuan kita apa, target kita di tahap ini apa, di tahap ini apa gitu. Nah kadang-kadang gini Bang, kadang-kadang apa ya Bang, yuk kita menyelesaikan trauma kita gitu, tapi itu nggak ada ininya Bang, nggak ada tertulis, nggak ada roadmapnya gitu. Nah kalau nggak ada roadmap dan urusan ini susah Bang gitu ya, kita nggak melihat tahapannya apa, ini sudah berjalan apa enggak, ini apa aja indikator keberhasilannya gitu. Kalau nggak ada itu susah gitu, apalagi misalnya nggak ada tujuan akhirnya seperti apa gitu. Nah kalau saya, ibu dan bapak sama-sama lah duduk di apa, berdiri, kemudian gelar roadmapnya di atas meja berdua. Nah saksikan roadmap itu apa, detilkan roadmap itu, sepakati roadmap itu, dan kemudian evaluasi roadmap itu. Allahu a'lam. Ya Allah, jazakumullah khair. Ustadz Beni dan Irwan. Jadi memang nggak bisa ditunda gitu ya. Jadi memang harus duduk bareng dan meluangkan waktu, karena ya
ini merupakan prioritas gitu ya bagi keluarga kita gitu ya. Nah, Masya Allah, Ustadz Bendi dan Irwan, kita sudah mencapai di pukul 21.47, tapi pertanyaan makin malam makin rame ya, jadi makin panas gitu ya. Ini Masya Allah gitu ya, Ayah dan Bunda, makin malam, berarti kalau saya lihat makin tinggi gitu ya, makin menyadari pentingnya hal ini untuk kita atasi gitu ya, dengan banyaknya pertanyaan yang masuk semakin menuju apa ya di ujung acara gitu ya, dan semuanya. Semoga ini bisa menguatkan ikhtiar kita untuk memperbaiki diri, jadi diri pasangan dan ortu yang terus mengupgrade diri, khususnya di ilmu parenting. Kita satu pertanyaan lagi mungkin, Ustadz dan Ayah, boleh? Iya Bang. Oke. Ya. Baik. Kita tadi sudah menemukan satu pertanyaan. Sebentar ya. Oke. Saya tadi menemu pertanyaan itu kok jadi compile. Mengenai dengan tadi ada pertanyaan yang masuk, kita coba compile, Ustadz dan Ayah, mengenai misalkan kita mungkin nggak menyadari gitu ya, atau kita sudah menyadari salah satu yang menjadi utang, tapi ada beberapa hal yang kita tidak sadari gitu ketika kita saya nggak kenapa-napa deh, atau kayaknya saya tahu tuh saya punya utang seperti ini, tapi kok saya tahu nih, saya udah mempelajari kayak dampaknya nih, tapi kok ada hal-hal lain ya yang kayaknya tuh bisa jadi itu utang atau enggak ya. Nah, untuk mengenali itu gimana sih caranya gitu ya, ya dan Ustadz gitu ya, terkait dengan ada hal-hal yang tadi misalkan kok jadi emosian, padahal saya nggak ngerasa punya trauma gitu di masa lalu. Apakah itu bagian dari trauma gitu, menjadi sesuatu hal kebingungan yang ada di dalam Ya. diri saya dan Bunda gitu. Iya, kadang kita mendefinisikan apa yang sering kita alami sebagai langsung ini inner child nih ya, atau padahal bisa jadi treatmentnya treatment normal, kayak misalnya orang yang sebenarnya nggak punya trauma tapi begitu dia lagi capek lelah bisa jadi dia punya kontrol emosi yang lemah gitu ya. Tapi untuk kita bisa mendefinisikan ini utang, utang itu atau luka pengasuhan itu memang berpola tetap. Makanya seringkali mendeteksinya itu lewat yang istilah Yerwan itu dua, ujaran dan tindakan gitu. Jadi apa yang keluar dari lisan kita yang sangat sering dan tindakan kita yang sangat intens sampai di label gitu ya. Oh, Benri yang suka ngaret ya gitu. Oh, Benri yang males ya gitu. Benri yang suka marah-marah ya gitu. Jadi saya yang dibilang oleh orang lain sekitar saya dengan tiga label tadi, atau bahkan Benri yang suka misalnya ngomong yang mungkin kasar gitu misalnya, dia adalah dari hasil ujaran dan tindakan yang dikenali. Jadi ketika itu sudah dikenali sama orang, maka kita bisa bilang itulah utang pengasuhan yang kita peroleh masa kecil kita. Kalau kita dalam wujud yang sifatnya psikologis dan emosional, berarti namanya luka pengasuhan. Kita menjadi orang yang memiliki dua sikap emosi, yang satu agresif, yang kedua pasif. Kalau agresif dibuktikan dengan mudah marah, mudah tersinggung. Kalau pasif cenderung menutup diri, menjauh diri, minder, tidak pede, berarti sama-sama luka tuh. Nah, kalau itu muncul maka kita bilang sebagai misalnya luka pengasuhan, ketika lihat Benri yang cenderung nggak pedean tuh, dia kalau ngisi mundur gitu atau apapun flight. Jadi hal-hal seperti itu cuma luka. Jadi utang dan luka itu sejatinya adalah sebuah pola yang rutin yang bisa kita kenali seperti itu. Iya Bang, jadi kalau saya utang atau luka itu sudah internalize dalam diri gitu loh Bang. Jadi itu adalah bagian dari kita gitu. Jadi kalau orang mengenal saya, mengenal Ustadz Benny, Bang Naufal, kalau disebutkan sesuatu ya itu adalah Bang Naufal adalah Ayah Irwan atau Ustadz Benny gitu, sudah internalize ke dalam dirinya. Dan ini memang tidak terjadi dalam waktu dekat ya, tapi menurut saya adalah akumulasi gitu. Orang akumulasi trauma-trauma, akumulasi sehingga itu masuk di bawah imprima dia, di bawah sadarnya dia. Sehingga apa yang terjadi, cara bertindak dia, cara berpikir dia, cara bersikap dia menjadi kepribadian dia. Nah, itu yang kita sebut dengan utang atau luka pengasuhan atau utang pengasuhan. Allah a'lam bishawab. Ya Allah, jazakumullah Ustadz dan Ayah atas jawabannya gitu ya.
Ayah dan Bunda, kita tanpa sadar gitu ya, tanpa tak terasa gitu sudah hampir di penghujung acara. Banyaknya pertanyaan yang masuk, saya senang sekali gitu ya Ayah dan Bunda, dan mohon maaf sebelumnya bagi Ayah dan Bunda yang pertanyaannya mungkin belum terjawab gitu ya. Tapi pastinya tetap ada insight yang kita dapat gitu dari jawaban atas pertanyaan Ayah dan Bunda lainnya. Semoga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi penguat dari Allah bagi kita semua. Dan jangan khawatir, Fatherman akan terus hadir membersamai Ayah dan Bunda semua untuk terus memperbaiki diri sebagai pribadi, suami ataupun istri, sebagai pasangan, juga sebagai orang tua yang terus memperbaiki diri. Terus simak akun fatherman.id, Ayah dan Bunda, di sana ada informasi-informasi mengenai webinar lainnya, atau di channel Fatherman di Telegram. Ya, karena ada banyak ruang dan peluang bagi Ayah Bunda, sahabat Fatherman di sana untuk upgrade ilmu parenting kita untuk memperbaiki pengasuhan kita ke depan. Nah, terakhir mungkin sebelum nanti Ustadz Bendri dan Ayah Iron menutup, Ayah Bunda, jadi untuk pendaftaran e-course nanti Ayah dan Bunda bisa klik linknya, jangan lupa. Tadi untuk malam ini, jadi diskon tadi 20% hanya untuk sampai jam 12 atau pukul 00 malam ini ya Ayah dan Bunda. Jadi biar nggak kehilangan diskonnya gimana gitu ya, daftar aja dulu gitu ya, gunakan diskonnya tadi. Nah, itu biasanya ada tenggat waktunya itu panjang gitu ya untuk melakukan pembayaran, sehingga misalkan malam hari ini belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran, setidaknya udah mendapatkan diskonnya gitu ya. Semoga ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri, dan Allah bantu kita dalam menyelesaikan urusan-urusan atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Dan udah. Baik, terakhir mungkin Ustadz Bendri dan Ayah Irwan closing statement untuk materi pada malam hari untuk menutup kegiatan pada malam ini. Tafadhol Ustadz dan Ayah. Ya, ini sesuai dengan tagline Fatherman yang ada dalam buku Fatherman, ya, anak tidak butuh orang tua yang sempurna, anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi webinar-webinar kita, Zoominar kita, bahkan juga e-course yang kita lakukan adalah ikhtiar agar kita bisa menunjukkan ke Allah betapa Allah menyuruh kita untuk berusaha saja. Wa qul malu fasallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul orang mukmin kamu nilainya sudah. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar, urusan kesembuhan, hasil dan sebagainya biarlah Allah yang akan menilainya. Maka bagi yang ingin terus mendalami, belajar, merasa tidak puas, dan ingin meminta supaya rekaman hari ini bisa dipelajari lagi, ditambah nanti video-video dalam e-course, saya menyarankan untuk bergabung agar kita bisa terus berinteraksi untuk memahami materi ini di e-course yang Pak Anitia menyebutnya masih ada diskon sampai pukul 00. Setelah itu sudah selesai. Karena itu linknya mungkin khawatir nanti langsung ditutup atau nanti ada peluang lama, linknya bisa di save ya supaya nanti setelah acara bisa kita eksekusi ya. Itu aja deh saya. Silakan Ayirwan. Dari saya Bang Noval, ini nasihat buat saya sebenarnya Bang. Akar dari penderitaan dan kebahagiaan itu adalah seberapa besar kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi seberapa besar, seberapa tinggi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akar dari penderitaan dan kebahagiaan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah sebenarnya Ayirwan. Semoga tadi ya, bagaimana kita menyadarkan diri, sadar gitu ya bahwa semua solusi itu datang dari Allah. Bagaimana ikhtiar kita malam hari ini ya, dan Bunda mungkin di tengah-tengah menyambut weekend masih menyempatkan hadir gitu ya, bahkan sampai malam hari ini masih ada 387 gitu ya, dan Bunda yang stay dan bertahan untuk terus belajar. Semoga menjadi ikhtiar kita bersama dan menjadi doa. Semoga malaikat mengamini, Allah pun melihat ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan Bunda semuanya, dengan tadi sudah berakhir materi yang disampaikan oleh Ustadz Bendri dan Ayah Irwan, maka izin kami tutup kegiatan pada Zoominar pada malam hari ini. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, mohon maaf lahir batin Ayah dan Bunda semuanya.